Yang Fan tiba-tiba meninggalkan kota Wuliu, dan hanya segelintir orang yang mengetahui keberadaannya. Tidak lama setelah dia pergi, Lin Zong dipromosikan dari puncak tahap tengah pemurnian Qi ke tahap akhir pemurnian Qi. Basis kultivasinya meningkat pesat, dan dia memiliki banyak kekuatan gaib. Sejak itu, dia menjadi terkenal di kalangan pembudidaya biasa di dekatnya. Saat menjaga aula medis, dia telah mempelajari alkimia dan memiliki pencapaian tertentu dalam keterampilan medis. Adapun Zheng Xiaoman, dia menghabiskan sebagian besar waktu luangnya mempelajari slip giok yang ditinggalkan Yang Fan untuknya. Slip giok ini jelas disalin oleh Yang Fangang belum lama ini, keterampilan dan pengalaman medis yang terkandung di dalamnya mengejutkannya tanpa henti. Dia tahu bahwa dia telah belajar kedokteran selama lebih dari 10 tahun, tetapi dia benar-benar seekor katak di dasar sumur. Tentu saja, Zheng Xiaoman juga menuruti kemauan tuannya Yang Fan, sambil mempelajari keterampilan medis. Dia tidak menunda latihannya, dan mencoba mencari cara pengobatan yang bisa membuktikan umur panjang. 1 bulan setelah Yang Fan pergi, insiden lain terjadi di kota Wuliu. Putri dari keluarga wali kota pergi mencari yang abadi dan meninggalkan catatan bunuh diri, yang membuat wali kota Liu ingin menangis. Situasi sebenarnya hanya diketahui oleh pihak-pihak yang terlibat dan sejumlah kecil orang. Mansiang, kenapa kamu begitu gigih? Lin Zong tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke langit setelah mengetahui hal ini, dan menghela nafas dengan getir. Bukannya dia tidak membujuk Liu Mansiang sebelumnya, dan bahkan memberinya beberapa keterampilan kultivasi. Namun dengan gigih, wanita ini adalah orang yang telah kehilangan akar spiritualnya, jadi sudah pasti bahwa hampir tidak mungkin baginya untuk memulai jalan keabadian. Untuk alasan ini, Lin Zong mulai mengerahkan kekuatan pembudidaya yang tersebar di dekatnya, dan mulai mencari keberadaan Liu Mansiang, tetapi pada akhirnya tidak ada berita. Berbicara tentang hari ini, di dekat Sungai Qingjiang. Tempat ini merupakan kawasan yang cukup berbahaya di perairan Sungai Qingjiang, dengan terumbu karang yang mendatar, arus bawah yang bergejolak, tebing terjal di kedua sisinya, dan bebatuan yang bergerigi. Memanggil, seorang pria muda berjubah hitam terbang ke sini dengan pedang terbang yang berlama-lama dalam energi iblis. Terbang sebentar, dia berhenti sejenak, dan bergumam pada dirinya sendiri, hari itu, saya tidak sengaja memasuki alam tertinggi di Tianxing Zhou, yang sangat meningkatkan alam jiwa saya, tetapi sayang sekali saya tidak memilikinya, kesempatan untuk memasuki manusia surgawi halus lagi. Mode. Setelah itu, dia mencabut pedang terbangnya, mendarat di depan tebing, menutup matanya, dan energi iblis di tubuhnya tiba-tiba menghilang, dan dia memasuki alam alami dengan vitalitas tak terbatas. Pada saat ini, dia merasakan setiap jengkal rumput di sekelilingnya, setiap batu, setiap ikan di sungai, setiap ganggang. Pikirannya terkonsentrasi tidak seperti sebelumnya. Dengan keadaan konsentrasinya saat ini, memasuki Mahatau mode, dia dapat dengan mudah mengontrol dinamika dalam radius 2 atau 3 mil, telah melampaui 2 kali jarak yang dapat diperluas oleh kesadaran spiritualnya. Oleh karena itu, dalam hal jangkauan indera, tidak ada yang bisa menandinginya dalam masa konsentrasi. Setelah sekian lama, Yang Fan akhirnya menarik diri dari alam, menghembuskan napas ringan, dan berbisik, tampaknya pencerahan semacam ini tidak dapat dipaksakan, tetapi jika berhasil sekali, itu pasti akan meningkatkan wilayah saya karena tidak dapat untuk memasuki mode manusia surgawi lagi. Yang Fan tidak berhenti, Yujian menembus udara, dan terbang ke arah tertentu. Tujuan perjalanannya adalah hutan tanpa nama yang menakutkan. Sekarang, kultivasi Yang Fan telah meningkat pesat, dan dia memiliki beberapa cara untuk menyelamatkan hidupnya. Jadi dia memutuskan untuk mendekati tempat ini dengan berani dan mengunjunginya sekali atau 2 kali. Setelah terbang selama setengah hari, kami bolak-balik di sekitar paviliun Xiuyu untuk sementara waktu, dan bertemu dengan beberapa biksu dari tingkat yang sama, tetapi semuanya baik-baik saja. Dalam keadaan normal, biksu biasa secara tidak sadar akan menjaga jarak ketika bertemu dengan biksu iblis, pikiran mereka akan tegang, dan mereka akan sangat waspada. Ini menyelamatkan Yang Fan dari banyak masalah. Akhirnya pada malam hari, Yang Fan mengikuti rute terakhir kali, memasuki jurang, lalu perlahan melambat, dan sepenuhnya mengembangkan inderanya untuk mencegah kecelakaan. Kali ini, sebelum mendekati hutan tak dikenal, Yang Fan menemukan banyak biksu. Level para beku ini tidak rendah, kebanyakan dari mereka berada di atas tahap konsentrasi, dan mereka semua ditempatkan di dekat hutan yang tidak diketahui, dan mereka tidak tahu apa tujuan mereka. Pada saat yang sama, dia juga menemukan situasi yang aneh. Tampaknya ada lebih banyak biksu iblis di sini daripada biksu yang saleh. Oleh karena itu, ketika dia, seorang penyihir, mendekat, dia tidak menarik perhatian banyak orang. Jauh,
Yang Fan melihat keberadaan seperti lubang hitam di jurang dengan gelombang energi iblis. Apakah ini masih hutan tanpa nama dari terakhir kali? Yang Fan ketakutan. Dalam kegelapan, sepertinya ada jejak pemanggilan, yang memiliki hubungan dengan 9 neter Devil Key di tubuhnya. Pada saat ini, keberadaan lubang hitam yang seperti bayangan telah meluas hingga jarak ratusan mil, menelan perbukitan, hutan, dan sungai di sekitarnya. Di daerah di mana ada bayangan lubang hitam, tidak ada makhluk yang berani mendekatinya, dan bahkan para biksu di tahap konsentrasi dan tahap pembentukan yayasan di dekatnya hanya bisa menonton dari kejauhan. Keberadaan macam apa hutan terpencil tanpa nama ini yang menarik begitu banyak orang kuat. Yang Fan bingung, dan pada saat yang sama, Nine Nether Demon Key di tubuhnya menunjukkan beberapa kecenderungan yang tidak terkendali. Itu menjadi semakin intens. Pada saat tertentu, Yang Fan mengeluarkan cahaya mengarahkan pandangannya ke kam biksu tertentu, dan berkata dengan heran bukankah itu wilayah keluarga Jingduyang. Dalam mode Maha Tahu, dia melihat Tuan yang misterius. Ada seorang pria parubaya yang agung yang terlihat agak mirip dengan Yang Yu. Bahkan dalam mode serba tahu, Yang Fan tidak dapat melihat melalui kultivasi kedua orang ini. Saat ini, keduanya berbicara dengan suara rendah, dan topiknya tidak lebih dari istilah Jiuyu. Jiuyu, apa-apaan ini? Para biksu di sekitar sini tampaknya takut dan menantikannya. Yang Fan sangat bingung. Siapa itu? Tiba-tiba, Tuan Su berteriak lembut, dan paksaan tirani memancar keluar, yang mengejutkan Yang Fan dan keluar dari mode Maha Tahu. Tuan Su ini sangat menakutkan, dia bahkan bisa memperhatikan kunjunganku. Yang Fan ngeri di dalam hatinya, tetapi di permukaan dia masih mempertahankan energi iblis yang mengamuk di tubuhnya, tanpa menunjukkan sedikit pun rasa bersalah atau ketakutan. Di kabin terdekat, Tuan Su, apa yang baru saja kamu lakukan? Tanya pria parubaya yang agung itu. Warna aneh melintas di mata Tuan Su, dan dia berkata dengan suara rendah, sepertinya saya baru saja merasakan seseorang memata-matai saya, tapi saya tidak yakin, sapu. Dari sini sesuka hati, pria tua itu tersenyum. Tidak, perasaan itu sangat aneh, seperti semacam pemantauan. Dengan tingkat kultivasi saya, selama masa pembangunan yayasan, tidak ada yang bisa memata-matai pembicaraan kita dengan mudah, belum lagi sepertinya ada banyak batasan di sekitarnya. Tuan Susu menghela nafas pelan. Saya harap ini hanya ilusi saya. Tuan Su membuka kesadarannya dan mengamati sekeliling untuk sementara waktu, tetapi tidak menemukan sesuatu yang aneh. Segera, kedua orang di rumah kayu itu mulai berbicara lagi, tetapi pembatasan di sekitar rumah diperkuat, dan mereka menjadi lebih waspada selama percakapan. Yang Fan berkeliaran di sekitar hutan tidak dikenal untuk sementara waktu, dan menemukan banyak biksu dari jalan ajaib. Saat terbang ke momen tertentu, seorang beku di tengah konsentrasi bergegas di depannya. Ketika dia melihat Yang Fan, dia tidak bisa menahan tawa. Saudaraku, apakah kamu baru saja di sini? Lihat wajahmu. Orang ini adalah mengenakan gaun panjang berwarna biru, dengan wajah cerah dan hidung mancung, dia terlihat berusia sekitar 30 tahun, dengan sedikit semangat heroik, namun santai. Saya seorang kultivator biasa, saya mendapat sedikit berita, jadi saya datang ke sini. Yang Fan berkata dengan tenang, tetapi energi iblis yang bocor di tubuhnya tidak melemah sama sekali. Haha, ternyata adik laki-laki itu juga seorang kultivator biasa. Senang bertemu denganmu. Namaku Ling Yuesan, bolehkah aku menanyakan namamu? Biksu iblis itu sepertinya sangat ingin tahu tentang Yang Fan, dan mulai untuk mengobrol dengannya. Saya Si Qianhan. Yang Fan menunjukkan sikap dingin dan bangga. Ternyata itu adalah saudara Si. Mengapa Anda tidak bergabung dengan kelompok pembudidaya lepas dan iblis kami? Dan ketika 9 neter melihat cahaya hari, semua orang dapat membuat rencana bersama. Jika tidak, hanya 1 atau 2 pembudidaya biasa yang akan melakukannya. Tidak cukup bagi kekuatan yang kuat untuk masuk ke gigi mereka. Ling Yuesan berkata dengan sangat sopan, tanpa dominasi dan ketidakbaikan dari biksu biasa dengan cara ajaib. Kamu bisa memikirkannya. Namun, Si baru saja memasuki tahap berkonsentrasi, dan dia tidak tahu banyak tentang 9 Nethernes. Saya harap rekan Daoisling dapat memberikan beberapa petunjuk. Yang Fan tidak keberatan menyelinap ke kultivator kasual setan untuk melihat situasinya terlebih dahulu. Oke, ini mudah. Aku akan membawamu ke situs kami, dan berbicara sambil berjalan. Kata Ling Yuesan dengan antusias, dan mengikuti Yang Fan untuk terbang ke langit dengan pedangnya. Terbang ke arah tertentu di sekitar hitam besar yang tak terlihat lubang. Dari percakapan tersebut, Yang Fan akhirnya memiliki pemahaman awal tentang Jiuyu. Menurut legenda, dahulu kala, di tanah yang luas dan tak terbatas di benua Dongsheng,
pernah muncul iblis tak tertandingi bernama Nine Nether Demon Lord. Orang ini mempraktikkan serangkaian keterampilan sihir yang mengejutkan zaman kuno dan modern, yang disebut 9 Nethernes Transforming Gods and Demons Kung Fu. Dengan keterampilan ini, iblis memandang rendah dirinya, dan akhirnya terbang ke alam atas, menyusun mitos di dalam dunia. Namun, sebelum naik, Jiuyu Demon Lord meninggalkan rangkaian latihannya di dunia manusia, menunggu seseorang dari bintang yang sedang naik daun untuk mewarisi jubahnya. Oleh karena itu, ada banyak alam rahasia 9 terpencil di benua Dongsheng, selama seseorang memasukinya, setelah beberapa percobaan, yang berhasil dapat memperoleh hadiah yang tak terbayangkan. Jika Anda seorang penyihir, jika Anda memasukkannya, hadiahnya akan lebih besar. Izinkan saya memberitahu Anda rahasia lain, orang iblis nomor 1 negara Yuyang, apakah Anda tahu siapa itu? Ling Yuesan berkata dengan sedikit kepuasan. Tentu saja itu iblis tua Sanyo. Jika kamu bahkan tidak tahu tentang ini, si malu menjadi biksu dengan cara ajaib. Biarkan aku memberitahumu, iblis tua Sanyo. Ini masuk sekali 400 tahun yang lalu. Alam rahasia 9 ketenangan, dan memperoleh banyak darinya, sejak saat itu ia menjadi orang nomor 1 di Demon Dao Kerajaan Yuyang, dan mengejutkan dunia budidaya makhluk abadi di negara ini selama ratusan tahun, dan tidak ada seseorang dapat menggoyahkan posisinya. Gunung Lingyue berkata dengan cara yang sangat misterius. Ada hal seperti itu. Dari sudut pandang ini, rilem rahasia 9 ketenangan ini adalah berkah besar bagi kami para biksu jalan iblis. Yang Fan berpura-pura bersemangat, dan wajahnya yang dingin menunjukkan beberapa jejak kerinduan. Apakah aku masih berbohong padamu? Alam rahasia 9 ketenangan ini ada di depan kita sekarang. Kita hanya perlu menunggu waktu terbaik untuk memasukinya. Apakah kita dapat mengubah takdir kita atau tidak sepenuhnya bergantung pada individu. Semoga berhasil, kata Ling Yuesan sambil tersenyum. Setelah beberapa saat, dia membawa Yang Fan ke tenda. Ada banyak biksu di sini, dan ada biksu ajaib yang tinggal di setiap tenda. Di tengah tenda-tenda ini juga terdapat rumah kayu besar yang diterangi lampu, dan orang-orang terlihat gemetaran samar. Tapi ada batasan kuat di sekitar rumah, Yang Fan hanya meliriknya. Ayo, aku akan membawamu untuk melihat Lord Blood Demon. Ling Yuesan memimpin Yang Fan ke salah satu rumah kayu. Yang Fan mengangguk, mengikutinya ke depan, dan diam-diam berkata, kali ini, saya telah memasuki base camp di Mendao. Dipimpin oleh Ling Yuesan, Yang Fan masuk ke rumah kayu tinggi yang sangat dibatasi. Rumah kayu juga dibagi menjadi beberapa bagian, dan ada batasan khusus di sekitar setiap rumah individu, begitu kejam sehingga Yang Fan tidak berani menggunakan indera spiritualnya sama sekali, dan inderanya hanya sedikit meluas ke lingkungan sekitarnya. Berjalan ke area ini, Yang Fan tiba-tiba merasakan energi iblis yang berdebar-debar, dan kadang-kadang perasaan ilahi menyapu dirinya, membuat jantungnya berdetak kencang. Tampaknya para biksu yang tinggal di rumah kayu ini setidaknya berada di atas periode pembangunan fondasi, dan mereka semua adalah biksu iblis. Yang Fan sedikit menahan energi iblis di tubuhnya, tetapi rasa dingin di wajahnya tidak meleleh, selama 1000 tahun tidak berubah. Segera, Ling Yuesan membawa Yang Fan ke pintu sebuah rumah, sebelum dia mendekat, bau darah samar menembus ke sumsum tulang, membuat jantung seseorang berdebar kencang. Ling Yuesan berada di pintu rumah, mengulurkan tangan dan mengetuknya dengan ringan, lalu berkata dengan hormat, Lord Blood Demon, saya Lin Yuesan, dan hari ini saya telah membawa seorang kultivator biasa dari Demon Dao. Dia sedang mempertimbangkan untuk bergabung dengan kami kemah. Bawa dia masuk. Titik. Sebuah suara yang dalam sepertinya datang dari jurang laut dalam, acuh tak acuh dan tanpa jejak emosi. Ya, Ling Yuesan membuka pintu, mengulurkan tangannya dan membawa Yang Fan ke dalam ruangan. Yang Fan menyapu matanya dan melihat tata letak seluruh ruangan, itu sangat sederhana, ada beberapa futon di ruangan itu, beberapa batu giok tergelincir di atas meja, dan berbagai bahan menumpuk di tanah, beberapa di antaranya berbalik, keluar untuk menjadi kerangka seorang biarawan atau rakasa. Suasana berdarah di rumah itu bahkan lebih intens. Duduk bersila di tengah adalah seorang pria bermata elang berjubah darah. Usianya sekitar 30 tahun. Dia tidak tampan, tetapi memiliki aura yang menyeramkan. Junior Si Qianhan, saya memberi hormat kepada setan darah senior. Yang Fan membungkuk dan memberi hormat dengan tenang. Di dunia kultivasi abadi, yang lemah memakan yang kuat, dan status dinilai dari kekuatan, ini lebih murni dan primitif dengan cara ajaib. Si Qianhan, apakah Anda seorang kultivator yang baru dipromosikan pada tahap konsentrasi? Pria berjubah darah itu bertanya dengan ringan, dengan sedikit kekecewaan muncul di matanya. Iya, generasi muda belum lama berkonsentrasi,
dan saya mendengar ada banyak rekan yang berkumpul di sini, dan saya penasaran, jadi saya datang untuk melihat kegembiraan. Di bawah tatapan pihak lain, Yang Fan merasakan penindasan, tapi dia tetap tenang dan tenang, dengan wajah dingin, dengan tenang. Pria berjubah darah itu sedikit terkejut, memandangnya beberapa kali lagi, dan bertanya dengan rasa ingin tahu meskipun basis kultivasi Anda tidak tinggi, energi iblis dalam tubuh Anda sangat murni, jauh lebih unggul dari para kultivator biasa itu, di mana kamu berasal? Tuan Junior adalah pria yang aneh. Sebelum meninggalkan guru, dia membuatku bersumpah untuk tidak mengungkapkan nama orang tuanya. Yang Fan mulai bermain-main dengan tenang lagi. Dalam hal ini, karena praktik seni kayu mati, kendali Yang Fan atas fungsi tubuh manusia telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Bahkan di hadapan para biksu yang beberapa tingkat lebih tinggi darinya, dia masih bisa menjadi bodoh. Oh, San Xiu, bersatu ke dalam kamp terpadu untuk bersaing dengan pasukan lain dan mendapatkan kualifikasi untuk memasuki dunia rahasia 9 Serenity. 7 Gorevins. Yang Fan sedikit terkejut, dan buru-buru berkata, aku pernah mendengar nama 7 Gorevins untuk waktu yang lama. Junior ini sangat bersyukur bisa bergabung dengan kamp para senior. Sejak di Yang Jiabao, Yang Fan pernah mendengar gelar Seven Sons of Blood Demon. Seven Gorevins sebenarnya adalah 7 bersaudara dari sekte yang sama. Mereka semua berlatih Blood Demon Dao Kung Fu, dan mereka adalah pembudidaya biasa tanpa latar belakang atau sekte. Menurut rumor, ketujuh orang ini haus darah, dan untuk meningkatkan kultivasi mereka dan mengekstraksi darah jiwa, mereka melakukan hal-hal yang membuat manusia dan dewa marah. Karena 7 putra Gorevin memiliki tingkat kultivasi yang sangat tinggi, dan mereka yang memiliki tingkat kultivasi terendah berada pada tahap pendirian yayasan, bahkan jika kadang-kadang ada beberapa biksu yang baik dari keluarga terkenal yang bergabung untuk menangani 7 putra Gorevin, mereka tidak mendapatkan keuntungan apapun. Melihat penampilan Yang Fan yang menusuk telinga, 7 tua Gorevin tersenyum dan berkata hahaha bergabung dengan kemah kami, aku tidak akan pernah mengecewakanmu, dan jika ada kesempatan, aku akan membawamu ke dunia rahasia 9 Serene pengalaman. Yue-san, bawa si Qianhan untuk mencatat informasinya. Blood Demon Seven melambaikan tangannya lagi, meminta Ling Yue-san untuk menjatuhkan Yang Fan. Setelah keduanya pergi, anak ketujuh iblis darah berbisik ke udara anak keenam, apa pendapatmu tentang orang ini? Ada kilatan darah di udara, memperlihatkan sosok anggun mengenakan gaun merah panjang di sana adalah jejak pesona dan kedewasaan di mata gadis muda ini, dan dia berkata sambil tersenyum. Tidak bisakah kamu melihat identitas anak ini, Laoki? Pasti, maksudmu Blood Demon Old Seven menunjukkan ekspresi terkejut. Kamu tidak perlu bertanya, anak ini mungkin adalah murid dari setan tua Sanyo. Gadis muda dengan rok merah berkata dengan ringan. Sanyo Old Devil. Blood Demon Old Seven bergetar, wajahnya tiba-tiba menjadi pucat, dan berkata mungkinkah Sanyo Old Devil ingin menyerang kita Blood Demon Seven Sons. Nama Sanyo Old Devil, Megatron Yu yang Xiu ratusan tahun di dunia peri, diakui sebagai orang pertama dengan cara ajaib. Biksu penyihir manapun yang mendengar namanya akan berubah wajah. Apakah kamu benar-benar yakin bahwa putra ini adalah murid dari Sanyo Old Demon? Blood Demon Seven bertanya lagi. Setidaknya 70% yakin, karena saya telah bertemu beberapa kali dengan Chu Yunhan, murid tertutup dari iblis tua Sanyo, dan energi iblis pada kedua orang ini sangat mirip. Saya mendengar dari Chu Yunhan bahwa tuannya tujuan merekrut semua penyihir dari seluruh dunia adalah untuk membantu memahami seni iblis dewa transformasi Sanyo. Seni iblis dewa transformasi Sanyo. Tanda tanya, bukankah ini seni iblis dewa transformasi Jiu yang tidak lengkap? Dikatakan bahwa keterampilan ini kekuatan supernatural terbesarnya adalah Sanyo Demon Flame yang telah mengintimidasi cara-cara iblis kerajaan Yuyang selama ratusan tahun. Aku tidak tahu mengapa setan tua Sanyo mengirim murid-muridnya ke sini. Nanti, aku harus menginterogasi Ling Yue-san, bagaimana dia bisa bertemu dengan si Qianhan ini. Kata Molau kita berdaya. 7 tua, kamu tidak perlu takut. Setan tua Sanyo tinggi di dunia budidaya abadi, jadi tidak perlu menurunkan statusmu untuk menargetkan kami junior. Selain itu, tuan kami dan Sanyo Old Demon juga master kontemporer dari cara setan. Itu selalu baik. Gadis muda berbaju merah berkata dengan ringan. Kuharap begitu. Untuk seseorang di level Sanyo Laomo, bagaimana kita bisa memata-matai tata letak yang dia buat? Laoki menghela nafas dengan lembut. Di sisi lain, Ling Yue-san membawa Yang Fan ke ruangan lain dan menerima liontin batu giok hitam. Selama Brotersi menyuntikkan energi sihir ke liontin giok identitas ini, itu akan dapat mengingat auramu. Sejak saat itu,
Selama kita berada dalam jarak 1000 mil, kita akan dapat merasakan posisi satu sama lain. Jika itu lebih dari 1000 mil jauhnya, induksi ini akan melemah, tetapi juga dapat menentukan perkiraan posisi. Jelas Ling Yuesan. Orang yang mengeluarkan liontin giok identitas adalah seorang lelaki tua kurus, yang berkonsentrasi pada biksu di tahap selanjutnya, dan hanya melirik Yang Fan dengan acuh tak acuh. Setelah itu, Ling Yuesan menyeret Yang Fan lagi, dan mengenal beberapa biksu iblis yang kekuatannya tidak jauh berbeda. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Yang Fan menemukan bahwa Ling Yuesan tiba-tiba menjadi sopan kepadanya, dan kata-katanya menunjukkan sedikit kekaguman dan kehati-hatian. Ngomong-ngomong, Tuan Si harus keluar baru-baru ini untuk menangani beberapa hal yang membosankan. Aku ingin tahu apakah itu akan menunda pembukaan dunia rahasia 9 ketenangan. Yang Fan tiba-tiba bertanya. Tujuan awalnya meninggalkan kota Wuliu dalam perjalanan ini adalah pergi ke ibu kota, bertemu Yun Yuxi, dan melihat-lihat hutan terpencil yang tidak disebutkan namanya ini, ngomong-ngomong. Namun, perjalanan sepanjang jalan ini memungkinkannya mempelajari lebih banyak rahasia dan konten, yang sangat bermanfaat baginya. Yah, menurut para biksu berpangkat tinggi, ranah rahasia 9 ketenangan mungkin akan dibuka dalam beberapa tahun ke depan. Untuk waktu yang tepat, kami para biksu berpangkat rendah mungkin tidak dapat memprediksi. Jika saudara Si menginginkannya untuk pergi dari sini, Anda dapat meminta darah terlebih dahulu. Tuan Mo menyapa. Kultivator senior, jika mereka juga memasuki Serene Secret Realm, apakah kita masih memiliki kesempatan? Yang Fan bertanya dengan curiga. Ling Yuesan tertawa. Rekan Taois Si dapat yakin, saya belum pernah mendengar ada biksu tingkat tinggi yang dapat memasuki alam rahasia 9 ketenangan. Apakah Anda tidak memperhatikan bahwa semua orang yang datang ke sini berada di bawah yayasan tahap pendirian? Apakah Anda pernah melihat jejak biksu berpangkat tinggi? Begitu, Yang Fan mengangguk, sebenarnya, dia sudah menebak seperti ini. Jika tidak ada batasan pada kultivasi, alam rahasia 9 ketenangan ini mungkin tidak memiliki kualifikasi untuk masuk ke dalam biksu tingkat rendah seperti saya. Setelah itu, Ling Yuesan membantu Yang Fan untuk mendirikan tenda di kamp pembudidaya biasa dengan cara ajaib, dan membiarkannya menetap di sini. Rekan Taois Si mungkin juga berkenalan dengan rekan-rekan lain di sini. Lord Gorevin memiliki sesuatu untuk dilakukan dan memanggil saya. Kata Ling Yuesan sambil tersenyum, mengucapkan selamat tinggal kepada Yang Fan, dan pergi dengan tergesa-gesa. Yang Fan melihat punggungnya yang pergi, dan wajahnya segera kembali ke tampilan yang dingin dan kejam. Dia pertama kali membuat beberapa batasan unik dalam seni 9 neter setan di sekitar tenda, dan kemudian duduk bersila. Reaksi anak ini sebelum dan sesudah agak aneh, seolah-olah ada sesuatu yang aneh tentang diriku. Yang Fan menunjukkan ekspresi serius di wajahnya, mengingat adegan ketika dia bertemu dengan Raja Iblis Darah sebelumnya. Di rumah Gorevin Seven, masih ada satu orang yang mengintai, tapi dia tidak menyembunyikan akal sehatnya. Memikirkan hal ini, Yang Fan dengan hati-hati memasuki mode Mahatau lagi, dan tanpa sadar mulai memata-matai rumah kayu tempat iblis darah Lao Qi berada. Tuan Gorevin, Si Qianhan sepertinya tidak berencana untuk tinggal di sini lebih lama lagi. Jawab Ling Yuesan. Oh, kilatan kegembiraan muncul di mata Gorevin Old Seven, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, kamu harus berusaha sebaik mungkin untuk memenuhi tuntutannya dan memantau setiap gerakannya, tetapi jangan biarkan dia mengetahuinya. Ya, Lord Gorevin. Setelah itu, Gorevin Seven mengirim Ling Yuesan pergi. Hehe. 6 tua, dari pertanyaan barusan, dapat dilihat dengan jelas bahwa Si Qianhan baru saja datang ke ranah rahasia 9 ketenangan secara acak, dan kebetulan ditarik ke kemah kami oleh Gunung Lingyue. Blood Demon Old Seven tersenyum. Makna, hehe siapa yang tahu untuk apa Sanyo Old Demon mengirimnya ke sini, kita harus berhati-hati. Tentu saja, jika anak ini benar-benar bergabung dengan kamp kita, itu juga dapat memberi kita kartu tambahan rock. Merah gadis muda itu tersenyum menawan, dan bunga serta dahan bergetar liar, dan ruangan itu tiba-tiba menjadi sedikit lebih menawan. Yang Fan, yang dalam keadaan voyeurisme, terintegrasi ke dalam persepsi daerah sekitarnya, segera ditolak, dan pikirannya bergerak sesuai dengan itu. Di tendanya, Yang Fan menarik akal sehatnya dalam sekejap mata, menghela nafas lega, dan berkata dengan rasa takut yang masih ada aku hampir ditemukan pada saat yang sama, dia juga sangat bingung. Setan tua Sanyo, dengarkan apa yang mereka maksud, sepertinya aku memiliki hubungan yang sangat dekat dengan orang nomor 1 ini dengan cara iblis apa masalahnya. Mungkinkah karena seni iblis 9 neter tampaknya? Tempat ini tidak cocok untuk waktu yang lama.
Jika identitas saya diungkapkan oleh mereka, saya tidak tahu apa hasilnya. Yang Fan membuat keputusan di dalam hatinya, dan dia akan meninggalkan basis sihir ini berkemah besok pagi. Seiring waktu berlalu, malam semakin gelap, dan bayangan lubang hitam yang mengelilingi alam rahasia 9 meter mulai sedikit terdistorsi. Yang Fan, yang sedang duduk di tenda, tiba-tiba merasa ada yang tidak beres, dan 9 iblis Netherki di tubuhnya sama seperti terakhir kali. Kegelisahan dan kegembiraan yang gila, dan perasaan dalam kegelapan tiba-tiba meningkat 10 kali lipat. Tidak bagus. Yang Fan tampak kaget, dan segera membenamkan separuh pikirannya ke dalam ruang Xianhong. Pada saat yang sama, energi iblis mengerikan yang meliputi radius ratusan mil, dengan hutan tanpa nama sebagai pusatnya, tiba-tiba meluas ke segala arah, dan bayangan lubang hitam tak terlihat, kemanapun ia lewat, tanpa ampun mengelilingi sungai di sekitarnya, gunung, dan makhluk dimakan. Ah! Tiba-tiba, ada beberapa teriakan di kejauhan, sangat melengking. Itu tidak baik, itu adalah perubahan energi iblis. Semuanya, mundur. Teriakan kaget datang dari kamp pembudidaya biasa dari jalan iblis, dan paksaan yang kuat menyelimuti radius beberapa mil. Itu benar-benar mencengangkan. Di langit berdiri seorang lelaki tua berjubah ungu dengan pola naga, di antara alis dan dahinya, ada tanda darah bulat, bersinar dengan cahaya darah yang aneh. Pemaksaan yang sangat sombong itu terpancar dari lelaki tua misterius ini, dan aura yang bocor saja sudah cukup untuk membuat mereka yang berkonsentrasi dan membangun fondasi gemetar ketakutan. Gold Core Powerhouse. Biksu berpangkat tinggi. Semua biksu di sekitarnya mengubah warna mereka, dengan keterkejutan dan keheranan di wajah mereka. Mereka tidak menyangka bisa menyaksikan wajah sebenarnya dari seorang biksu berpangkat tinggi di sini. Biksu tingkat tinggi, gelar ini berarti dia telah melewati 3 alam pertama budidaya keabadian dan memasuki tahap kedua, tahap ketiga dari kekuatan gaib. Dibandingkan dengan kekuatan supernatural tingkat ketiga, 3 alam pertama biksu tingkat rendah hanya dapat dihitung sebagai tingkat masuk ketiga. Kakak tertua, bagaimana mungkin ada perubahan mendadak dalam energi iblis? Segera, iblis darah Lauki menerobos atap rumah dan terbang ke langit, diikuti oleh banyak pembangkit tenaga listrik tahap pembangunan fondasi. Semua orang menatap lelaki tua bermotif naga berjubah ungu itu, dengan kagum dan hormat dari lubuk mata mereka. Perubahan jahat ini hanya terjadi 2 kali, dan kali ini datang lebih cepat. Saya tidak tahu mengapa. Semua orang mundur dengan cepat, terutama para biksu di bawah panggung dasar. Pria tua bermotif naga berjubah ungu itu sedikit terburu-buru. Diperintahkan. Pada saat ini, banyak pasukan di dekat alam rahasia 9 meter juga berada dalam kekacauan, dan mereka meninggalkan markas awal mereka dan terbang ke kejauhan. Ruang Xianhong. Yang Fan tampak ganas dan gila, dia menginjakkan kaki di sebidang tanah hijau yang telah meluas hingga radius 3 kaki, dan tetesan kehidupan, sedingin air, mengalir ke tubuhnya. Dalam hal ini, kewarasannya masih agak jelas, dan dia tidak akan diiblis. Di sisi lain, Yang Fan di ruang nyata berteriak dingin, membuka tenda, dan pergi bersama Yu Jian di udara. Dia mengerti bahwa itu pasti alam rahasia 9 meters yang menyebabkan perubahan energi jahat di tubuhnya. Tentu saja, sangat sulit untuk mengatakan siapa mempengaruhi siapa. Hah, energi iblis mengamuk, dan lubang hitam bayangan tempat 9 alam rahasia tenang berada juga mulai mengembang perlahan, seperti mulut raksasa di kehampaan, terus-menerus melahap semua yang dilihatnya. Kamu kembali dulu, aku akan mendorongmu kembali. Pria tua bermotif naga berjubah ungu itu berkata dengan acuh tak acuh, matanya tertuju pada energi iblis yang seperti gelombang. Bos, hati-hati. Gorevin Laoki dan pembangkit tenaga pembangun fondasi lainnya, melindungi para pembudidaya iblis, dievakuasi dari posisi semula dan segera menggeser posisi mereka. Hai, ada suara seperti guntur yang teredam di kehampaan, Zippo menyerang dengan telapak tangan, dan cahaya darah mengembun menjadi tirai darah besar di kehampaan, tepat pada waktunya untuk bertabrakan dengan energi iblis yang melonjak. Ledakan, energi iblis menghantam tirai darah, menyebabkan riak dan gemetar. Ho ho, gelombang energi jahat melonjak, dan semakin Anda melawan, semakin kuat jadinya. Ledakan, ledakan, ledakan. Pria tua bermotif naga berjubah ungu itu berdiri dengan bangga di kehampaan, wajahnya seperti gletser, dan dia berdiri diam, meskipun energi iblis menghantamnya 4 atau 5 kali berturut-turut. Pada saat ini, dia tampak menjadi pusat dari seluruh dunia, dan mata semua orang tertuju padanya. Mengandalkan kekuatan sendiri untuk menangkal energi iblis yang perkasa ini, betapa tirani keberadaan ini. Ini biksu senior. Jika Anda seorang kultivator tingkat rendah, saya khawatir gelombang energi iblis akan membunuh mereka secara instan.
Yang Fan telah terbang beberapa mil, tetapi dari sudut matanya, dia masih memperhatikan lelaki tua misterius yang berdiri dengan bangga di depan energi jahat tahu-tahu. Seorang biksu tingkat tinggi ini terlalu kuat. Yang Fan merasa ngeri, dan sambil menekan 9 neter Devil Key di tubuhnya, dia juga memiliki harga diri yang tak ada habisnya. Suatu hari, saya juga akan dapat berkultivasi ke keadaan seperti itu, mengendalikan kekuatan tirani seperti itu, dan memutuskan hidup dan mati semua makhluk hidup dan semut di bawah kaki saya dengan setiap gerakan. Pada saat itu, benteng keluarga yang Kyoto, dan pembangkit tenaga listrik di tahap pendirian yayasan semuanya akan seperti semut. Yang Fan terbang semakin jauh, dan biksu senior dalam penglihatannya berangsur-angsur berubah menjadi titik hitam dan menghilang. Pada saat tertentu, Yang Fan menemukan bahwa kegelisahan dan kegembiraan dari Ki-9 neter iblis di tubuhnya telah berkurang setengahnya. 9 alam rahasia neter alam rahasia 9 neter. Yang Fan berpikir keras, dengan ekspresi tidak pasti di wajahnya, dan bergumam, sepertinya aku benar-benar tidak bisa mendekati alam rahasia 9 neter ini dengan gegabah sebelum distabilkan. Hingga setengah jam kemudian, bayangan lubang hitam yang tak terlihat berhenti dan terus meluas, dan tidak ada lagi dampak energi sihir yang menakutkan. Yang Fan melihat lagi dan menemukan bahwa alam rahasia 9 neter telah berkembang lebih dari 10 mil. Yah, sepertinya sudah stabil. Yang Fan memiliki ilusi di dalam hatinya, dan dia sangat yakin alam rahasia 9 tenang saat ini jauh lebih stabil dari sebelumnya. Setelah 1 atau 2 jam lagi, para beku yang awalnya ditempatkan di dekat hutan tanpa nama juga kembali ke kemah masing-masing dan mendirikan kemah mereka lagi. Yang Fan berpikir sejenak, lalu kembali ke kamp pembudidaya biasa. Segera setelah saya tiba di tempat itu, saya mendengar Ling Yuesan dengan penuh semangat berkata, "Rekan Taois Si, Anda baru saja kembali sekarang, saya mencari Anda kemana-mana." Jawab Yang Fan. "Ngomong-ngomong, aku ingin bertemu Tuan Gorevin, ada yang ingin kubicarakan." Yang Fan tiba-tiba berkata, nadanya agak tergesa-gesa. "Aku akan segera menunjukkan jalannya." Ling Yuesan sangat menghormati Yang Fan dan menanggapi setiap permintaan. Setelah beberapa saat, Ling Yuesan membawa Yang Fan ke rumah kayu tempat Gorevin Lao Kixin ditempatkan. "Kakak Si, apa yang kamu inginkan dariku?" Blood Demon Seven bertanya dengan rasa ingin tahu. "Alam rahasia 9 neters belum stabil. Saya kebetulan memiliki beberapa hal untuk ditangani. Saya khawatir saya tidak bisa tinggal di sini selama periode ini." Yang Fan menjawab dengan ambigu. "Apakah kamu pergi begitu cepat?" 7 tua setan darah sedikit terkejut, benar-benar bingung dengan perilaku Yang Fan, dan diam-diam berkata, "Si Qianhan pergi tiba-tiba, mungkinkah itu terkait dengan perubahan energi iblis barusan?" Dia melirik Yang Fan dengan serius, dan Blood Demon Old Seven dengan mudah setuju, dan berkata sambil tersenyum, "Rekan Taois Si, hati-hati." Sepanjang jalan, energi iblis yang parah bertahan di pedang terbang, membawa aura pembunuh. Kemanapun mereka lewat, semua biksu terdekat melihat ke samping, menunjukkan keterkejutan di wajah mereka. Kali ini, Yang Fan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menggerakkan seni iblis 9 neter, dan kecepatan terbangnya luar biasa cepat, yang beberapa poin lebih cepat daripada para biksu pada tingkat tahap konsentrasi yang sama. Dia hanya berpikir dalam hatinya, segera tinggalkan tempat yang benar dan salah ini. Setelah terbang untuk waktu yang lama, dia akhirnya menghilangkan perasaan pingsan, dan pada saat ini dia perlahan melambat. Di bidang penglihatan, sungai yang bergolak dan bergolak muncul, sepotong putih berkilau, cukup megah di malam hari. King Jianghe, Yang Fan melihat dengan saksama, dan kebetulan menemukan bahtera besar yang mengendarai angin dan ombak, diselimuti lingkaran cahaya samar. Sepintas, bahtera ini terlihat familiar. Segera, Yang Fan mengenalinya, bukankah ini perahu langit? Terbang di dekatnya, Yang Fan tanpa sadar menyapu senjata sihir tambahan yang besar dengan kesadarannya, tetapi dia tidak berniat untuk tinggal. Namun, pada saat berikutnya, Yang Fan tiba-tiba berhenti. Pada saat ini, Tian Xingzhou berada dalam kekacauan, dan suara dingin dan ganas datang dari geladak. "Serahkan token pengontrol roh Tian Xingzhou, jika tidak, jangan salahkan saya karena kejam." Orang yang berbicara adalah seorang pemuda berjubah hitam, berdiri di atas perahu langit dengan tangan di belakang punggungnya, dan di belakangnya ada lebih dari selusin orang, semuanya tidak rendah dalam kultivasi, dan masing-masing dari mereka memancarkan udara pembunuh, dingin dan kejam. Kamu pembudidaya iblis," berpikir dengan indah. "Tian Xingzhou telah bersamaku selama lebih dari 10 tahun, bagaimana aku bisa memberikannya kepadamu dengan mudah?" Bos Yuan gemetar, memelototi orang-orang itu,
dan tidak ada rasa ragu dalam tubuhnya, momentum. Kamu benar-benar tidak mau menyerahkannya. Pemuda berjubah hitam itu mencibir dan melambaikan tangannya dengan ringan, dan dua biksu ajaib di belakang muncul dengan dua tas kain. Oh, tas kain robek terbuka, memperlihatkan dua pria dan wanita terikat oleh urat. Kelima, keenam, Bos Yuan menjadi pucat. Pria dan wanita ini persisnya adalah Huang Yu dan Li Yus Huang yang mengawal bersama di Tian Xingzu kali ini. Mulut kedua orang ini ditutup dengan selotip, kekuatan sihir mereka disegel, dan perjuangan mereka sia-sia, dengan air mata kebencian di mata mereka. Kemana perginya yang keempat? Mata Bos Yuan bergetar, dan jantungnya berdetak kencang. Dia melihat biksu iblis lain mengeluarkan sebuah paket kecil dan melemparkannya ke tanah. Golum, kepala manusia berdarah keluar dari bungkusan itu. Anak keempat, Bos Yuan tampak sedih, dengan air mata mengalir di wajahnya, berteriak ke langit, tubuhnya gemetar. Segera, pupilnya tiba-tiba dipenuhi dengan sentuhan merah darah, dan tekanan spiritual yang kuat dari periode konsentrasi langsung menekan selusin orang di sisi yang berlawanan. Jika kamu berani melakukan sesuatu, aku akan membunuh kedua orang ini. Pemuda berjubah hitam juga seorang kultivator dalam masa konsentrasi, dan dia tidak takut, dan berkata dengan enteng selama kamu bersedia menyerahkan atas tanda perahu langit, aku bisa membiarkan kalian semua pergi. Kuda. Apakah Tuhan akan membunuhku? Elder Yuan tampak putus asa, matanya menyapu Huang Yu dan Li Yus Huang lagi, dan jejak tak tertahankan melintas di matanya. Dia mengerti bahwa tidak peduli apakah dia secara sukarela menyerahkan token pengendali roh Tian Xingzu hari ini, para biksu iblis ini tidak akan pernah membiarkan orang seperti dia pergi. Memanggil. Tepat ketika Bos Yuan putus asa dan tak berdaya, pedang terbang yang tertinggal dalam energi jahat yang pekat jatuh dari langit dan menghantam geladak. Engah. Pedang terbang itu menembus setengah kaki ke geladak, hanya setengah kaki dari pemuda berjubah hitam itu. His. Energi pedang sihir yang menusuk tulang keluar dari pedang terbang, menyebabkan suhu di geladak turun sedikit. Tanda seru. Puff. Pedang terbang dimasukkan ke geladak, dengan energi iblis yang menakjubkan, tubuh pedang hijau sedikit bergetar, cahaya dingin berkedip, dan itu membuat suara mendengung yang menghancurkan hati. Siapa? Pemuda berjubah hitam itu mendengus dingin, wajahnya langsung berubah, dan dia menatap langit malam yang gelap. Bos Yuan dan yang lainnya juga melihat ke langit dengan takjub. Panggilan. Pada saat ini, bayangan hitam meraung turun dari langit dengan kecepatan yang mencengangkan. Pada saat yang sama, aura yang tak terlukiskan tiba-tiba tertekan bersamaan dengan desingan angin kencang, menyebabkan semua orang di bawah terengah-engah. Dalam sekejap, sosok itu mendarat di geladak, dengan kedua kaki kokoh di tanah. Hanya mendengar ledakan, seluruh Tian Xingzhou tiba-tiba bergetar, menunjukkan kekuatan dan kecepatan kejatuhannya. Semua orang menatap dan melihat seorang pria dengan wajah sedingin es milenium muncul di tengah Tian Xingzhou. Dia berdiri di depan pedang ajaib, dengan wajah acuh tak acuh dan dingin, lapisan retakan dan cekungan muncul di tanah yang disentuh oleh kakinya, yang secara bertahap memanjang keluar. Adegan seperti itu membuat semua orang di kapal terkesiap. Melompat dari tempat setinggi itu, orang ini tidak terluka. Tidak hanya itu, bahkan geladak Tian Xingzhou, yang kekerasannya mendekati senjata sihir biasa, diinjak oleh orang ini hidup-hidup untuk menciptakan retakan yang mengejutkan. Yang mulia juga seorang pembudidaya jalan iblis, berani menanyakan nama Anda. Ini adalah Ye Feng, murid generasi ketiga dari Sekte Yin Luo. Pemuda berjubah hitam merasakan aura iblis yang sombong pada pria ini, merasa bersalah, dan bertanya dengan tergesa-gesa. Penggarap iblis menghormati kekuatan, dan siapapun yang memiliki tinju terbesar adalah bosnya. Ini adalah aturan besi terbuka. Meskipun mereka berdua adalah biksu dalam periode konsentrasi, Ye Feng jelas merasakan kesenjangan antara dirinya dan pihak lain. Si Qianhan. Pria itu meludahkan 3 kata dengan lembut, matanya yang dingin, seperti ujung pedang, menyapu kerumunan yang hadir, lalu perlahan mengulurkan tangannya, dan mengeluarkan pedang ajaib di depannya. Bos Yuan masih menaruh harapan, menantikan kedatangan seorang penyelamat. Namun, ketika dia yakin bahwa orang di depannya juga seorang biksu iblis yang dingin dan kejam, dia benar-benar kecewa di dalam hatinya. Tim biksu iblis sudah cukup bagi mereka, dan sekarang iblis yang lebih kuat telah datang, yang benar-benar lebih buruk. Bolehkah saya meminta rekan Taoishi untuk datang ke sini tiba-tiba, saran apa yang Anda miliki? Murid-murid Yin Luozong saya hanya membutuhkan senjata ajaib pembawa manusia berskala besar, jadi saya mulai dengan para pembudidaya biasa ini. Ye Feng ragu-ragu bertanya. Dan menatap Si dengan ekspresi Qianhan, dia juga diam-diam menghitung di dalam hatinya.
Keluar. Si Qianhan hanya mengucapkan sepatah kata dengan ringan, tapi itu seperti pisau tajam yang dingin, menusuk ke dalam hati seseorang. Hanya satu kata, tapi mengandung kekuatan sihir yang luar biasa. Tiba-tiba, penonton terdiam. Dalam kesunyian, hanya detak jantung dan nafas kerumunan yang tersisa, dan semua orang menunjukkan kengerian. Rekan Taois, apa maksudmu? Ekspresi Ye Feng berubah, dia juga seorang biksu dalam periode konsentrasi, dan dia dengan cepat pulih dari keterkejutan aura lawan. Tempat ini milikku, kata si Qianhan dengan ringan. Mendengar ini, Ye Feng tersenyum alih-alih marah. Hahaha, apakah Anda pikir Anda adalah biksu berpangkat tinggi atau ahli sihir? Anda ingin mengirim kami pergi hanya dengan satu kata, apakah menurut Anda saya, Yin Luozong, mudah digertak? Karena kau tidak tahu cara memuji, jangan salahkan kami karena bersikap kasar hari ini. Saudaraku, ayolah. Ye Feng berteriak keras, dan mengorbankan pisau besi hitam dan berat di tangannya. Cahaya hitam berkedip di tangannya, dan aura melintas di tubuhnya berbentuk seperti macan tutul, itu mendekati si Qianhan dalam sekejap mata. Hai, mengikuti minuman dingin yang menggelegar, tenda hitam yang gelap dan berat, dengan momentum Gunung Tai, menyelimuti ruang Zhangsu tempat si Qianhan berada. Wajah si Qianhan tidak merah, jantungnya tidak berdetak, semburan energi pedang yang ganas melonjak di tangannya, dan dia dengan ringan memblokir pukulan lawan. Bang! Suara logam teredam berdesir, angin mengamuk, dan gelombang udara menggulung, dalam radius beberapa kaki, hanya dua orang yang dapat ditampung. Tapi setelah menerima pukulan ini, wajah Ye Feng berubah, dan dia merasakan kekuatan yang menakutkan seperti Raja Iblis mengalir ke lengannya, dan dalam sekejap, mulut harimaunya terbuka lebar. Anda tahu, dia menggunakan senjata tumpul, dan dengan serangan pendahuluan, dia seharusnya memiliki keunggulan absolut. Tapi faktanya ada di depan kita. Keduanya berada di tahap awal konsentrasi, memiliki tingkat senjata spiritual yang sama, dan keduanya adalah biksu dari jalan magis, jadi ada perbedaan kekuatan yang begitu besar di antara keduanya. Ini adalah celah yang disebabkan oleh latihan. Seni iblis 9 ketenangan layak menjadi seni iblis yang tiada taranya, mengejutkan zaman kuno dan modern. Semuanya, wajah Ye Feng menjadi pucat, dan dia mundur dengan cepat, membiarkan bawahannya menghalangi dia untuk sementara waktu. Pada saat ini, dia masih memiliki sisa kekuatan dari Nine Serenity Devil Ki di tubuhnya, jadi dia harus menggunakan mana untuk melautkannya. Engah, engah, engah. Di sisi lain, si Qianhan juga tidak mengejarnya. Pedang ajaib di tangannya keluar dan berubah menjadi kumpulan cahaya hitam yang mematikan. Dengan setiap kilatan, dia dapat dengan mudah memanen kehidupan seorang biksu di periode pemurnian Qi. Bahkan biksu tingkat pertama, di depannya, tidak dapat berdiri selama beberapa putaran, jadi mari kita bicara tentang biksu tingkat kedua yang menyempurnakan Qi dan sihir. Bos Yuan dan semua biksu di atas kapal menyaksikan dengan ngeri. Si Qianhan ini benar-benar iblis pembunuh. Semuanya, mundur. Ye Feng tiba-tiba berteriak, setelah menghilangkan energi iblis di tubuhnya, dia adalah orang pertama yang melarikan diri dengan pedangnya. Di mana kamu berlari? Si Qianhan tertawa, tiba-tiba melangkah, dan menembakkan bayangan ular hitam dari tangannya, yang melilit pergelangan kaki Ye Feng tanpa suara. Ah! Si Qianhan hanya punya waktu untuk berteriak, dan ketika dia jatuh dari udara, anggota tubuhnya menjadi mati rasa, dan kekuatan beracun menyerbu tubuhnya, membuatnya kehilangan kekuatan tempurnya. Simpan selamatkan aku. Ye Feng berhasil mengucapkan beberapa patah kata. Lari. Hampir 10 orang yang tersisa di bawah komandonya melompat ke sungai Qingjiang satu persatu, melihat pemimpinnya ditangkap, bagaimana mungkin mereka berani bertarung. Berdebar, berdebar. Meskipun melompat ke sungai Qingjiang yang bergolak dengan basis budidaya periode pemurnian Qi tidak dapat diprediksi, tetapi itu selalu lebih baik daripada bertarung mati-matian dengan iblis si Qianhan di masa lalu. Si Qianhan melihat tindakan orang-orang ini di matanya, dan sedikit penghinaan muncul di matanya, dan dia tidak mencoba menghentikan mereka. Nyatanya, dengan begitu banyak orang yang melarikan diri bersama, dia tidak bisa membunuh mereka semua. Kamu. Ye Feng melotot marah, menatap bawahannya, melompat ke sungai Qingjiang tanpa ragu-ragu, kecepatannya 2 kali lebih cepat dari pertempuran biasa. Setelah itu, dia merasakan kehilangan besar esensi dan darah di tubuhnya, itu adalah cambuk hitam aneh yang melilit tubuhnya, merentangkan lingkaran benang tipis hitam muda, yang dengan gila-gilaan melahap esensi dan darahnya. Senjata ajaib macam apa ini? Kemarahan di mata Ye Feng berubah menjadi semacam ketakutan dan ketidakberdayaan menghadapi hal yang tidak diketahui. Si Qianhan memegang cambuk hitam misterius, dengan beberapa cibiran tergantung di sudut mulutnya, menatapnya seolah sedang melihat mangsa.
Maafkan, maafkan. Wajah Ye Feng penuh ketakutan, seluruh tubuhnya kaku, dan suaranya sangat bergetar. Si Mo telah memberimu kesempatan. Jika kamu tidak mendengarkan, kamu harus mati. Cahaya dingin melintas di mata si Qianhan, dan dengan suara pedang ajaib di tangannya, dia menembus udara dan menembus dedaunan, tenggorokan Feng. Ye Feng bahkan tidak punya waktu untuk berteriak, dan langsung mati. Mereka yang berada di bawah tahap jiwa baru lahir hampir tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup setelah tubuh fisik mereka rusak. Karena pada saat kematian jasmani, roh primordial juga akan musnah. Jika seorang beku memiliki tingkat kultivasi di atas tahap konsentrasi, ia dapat melakukan persiapan terlebih dahulu agar jiwa dapat melarikan diri sebelum tubuhnya mati, dan masih ada secercah harapan. Namun, kemampuan roh primordial untuk bertahan hidup di dunia luar sangat rendah, dan hampir tidak bertahan lama. Setelah membunuh Ye Feng, si Qianhan mengambil kembali kedua senjata roh itu, lalu perlahan berjalan di depannya, dan mengambil tas penyimpanannya dan senjata roh lainnya yang berserakan di tanah. Pada saat ini, ada keheningan di Tian Xingzhou lagi semua biksu, termasuk Tian Xingzhou Bos Yuan, memandang si Qianhan dengan kagum, tidak berani melakukan perubahan apapun. Akhirnya, si Qianhan membersihkan jarahan, mengalihkan pandangannya ke orang-orang ini, dan akhirnya jatuh ke wajah Bos Yuan. Terima kasih dermawan karena telah menyelamatkan saya dari bencana. Bos Yuan gemetar, membungkuk dan memberi hormat dengan tergesa-gesa, dengan sedikit harapan di matanya. Dari pemandangan barusan, dia bisa melihat bahwa meskipun si Qianhan haus darah dan kejam, dia tidak berprinsip seperti biksu biasa. Apakah menurutmu si akan membantu tanpa alasan? Si Qianhan memiliki senyum langka di wajahnya. Ketika Bos Yuan dan yang lainnya mendengar ini, mereka terkejut. Memang, orang yang dingin dan tak berperasaan seperti si Qianhan akan membantu mereka tanpa alasan. Saat berikutnya, wajah Bos Yuan pucat, seolah-olah terjebak di gudang es, dan dengan gemetar berkata selama kamu tidak menyakiti saudara kami semuanya bisa dinegosiasikan. Namun, mereka tidak memperhatikan petunjuk itu. Menggoda di sudut mulut si Qianhan berarti. Si Qianhan adalah Yang Fan, jika tidak, bahkan jika dia lewat, dia mungkin tidak akan peduli dengan hidup dan mati orang-orang yang tidak bersalah ini. Hehe, si tidak percaya bahwa kalian para pembudidaya lepas dapat menemukan sesuatu yang membuat jantungku berdebar. Yang Fan melirik Li Yushuang dan Huang Yu yang terikat, dan berkata dengan acuh tak acuh kamu tidak akan menyelamatkan temanmu. Apakah terima kasih, Tuan? Setelah Li Yushuang dan Huang Yu mendapatkan kembali kebebasan mereka, mereka buru-buru membungkuk untuk berterima kasih kepada Yang Fan, dengan ketakutan yang mendalam masih ada di mata mereka. Si telah membunuh para biksu dari Yin Luosong. Sepertinya kamu Tian Xingzhou dan yang lainnya harus dibubarkan, kata Yang Fan dengan ringan. Mata Bos Yuan meredup, dan dia berkata tidak ada jalan lain, Yin Luosong adalah yang kedua dari 3 sekte utama di dunia kultivasi negara Yuyang. Li Yushuang diam-diam meliriknya dari sudut matanya. Mata si Qianhan meliriknya, tapi dia merasakan perasaan yang sangat istimewa di hatinya, yang tidak bisa dia jelaskan. Dia dapat menyimpulkan bahwa ini adalah biksu iblis bernama si Qianhan, dan dia belum pernah melihatnya, atau bahkan mendengarnya. Engong, kami 7 bersaudara mungkin tidak akan bisa mendapatkan pijakan di daerah sungai Qingjiang ini. Tian Xingzhou ini membutuhkan lebih dari 10 tahun upaya yang melelahkan dari lelaki tua kecil itu, dan nilainya agak lebih mahal daripada senjata spiritual biasa. Jika Anda melihatnya sekarang, Anda dapat mengambilnya. Bos Yuan menghela nafas, mengertakkan gigi, dan akhirnya membuat keputusan seperti itu. Maksudmu senjata sihir air ini? Yang Fan menunjukkan ekspresi aneh di wajahnya, dan matanya mulai menatap raksasa air sepanjang puluhan kaki itu. Xingzhou adalah bahtera raksasa berlapis besi di atas air, panjangnya lebih dari 30 kaki dan lebar puluhan kaki, dengan 3 lantai atas dan 3 lantai bawah. Raksasa seperti itu sudah cukup untuk membuat makhluk biasa terlihat kecil. Bagaimana sih bisa membawa senjata sihir air yang begitu besar? Yang Fan memandangi perahu langit di bawah kakinya dan berkata dengan ringan, seolah dia tidak tergoda olehnya. Dari segi nilai, beberapa artefak spiritual mungkin tidak dapat ditukar dengan nilai artefak magis air ini karena ukurannya terlalu besar. Dengan volume sebesar itu, bahan pemurnian yang dikonsumsi di dalamnya sangat mengerikan. Untuk kekerasan Tian Xingzhou, Yang Fan mengetahuinya secara sekilas, dan ini bukan pertama kalinya dia datang ke sini. D adalah tempat yang relatif rapuh, dan kekerasannya mendekati senjata sihir biasa. Cangkang kapal raksasa adalah yang paling keras, dilihat dari warnanya,
sepertinya beberapa bahan pemurnian yang bagus telah ditambahkan, dan seharusnya bisa menahan serangan senjata sihir biasa. Ini Bos Yuan tersenyum kecut sejujurnya, senjata ajaib ini terlalu besar, dan aku tidak bisa memperbaikinya, apalagi mengecilkannya. Menurut spekulasi pribadiku, jika kamu ingin memperbaikinya dalam waktu singkat untuk mengubahnya, setidaknya diperlukan orang yang kuat di tahap inti emas. Yang Fan mengangguk, tetapi dia bisa memahami kesulitan pihak lain. Ukuran senjata ajaib terlalu besar, jika Anda ingin menyempurnakannya sepenuhnya, Anda tidak tahu berapa banyak waktu dan energi yang akan dikonsumsi. Ini tidak hemat biaya bagi pembudidaya abadi yang menganggap waktu sebagai kehidupan mereka. Oleh karena itu, bahkan Bos Yuan hanya dapat menyempurnakan perahu Tianxing sedikit sehingga dia dapat mengendalikannya di atas air. Yang Fan mengungkapkan ekspresi serius di wajahnya, dan diam-diam berkata meskipun Tianxing Zhu sangat besar, selama ada cukup bahan, ada banyak ruang untuk ditingkatkan. Ketika mencapai tingkat kultivasi tertentu, ia bahkan dapat memiliki kekuatan supernatural seperti terbang, bertahan, dan menyerang. Pada saat itu akan menjadi senjata ajaib yang ampuh untuk terbang ke langit dan melarikan diri dari tanah, dan itu juga dapat membuat teman dan kerabat Anda berlindung di dalamnya. Namun, Yang Fan tidak mungkin membawa senjata ajaib sebesar itu. Ruang tas penyimpanan pasti tidak cukup, sedangkan untuk ruang Xianhong, Yang Fan tidak yakin. Memikirkan hal ini, Yang Fan membenamkan pikiran ke dalam ruang Xianhong. Setelah Xianhong Jue memasuki masa konsentrasi, otoritas Yang Fan meningkat. Saat ini, ia memiliki otoritas reklamasi lahan Xianhong tingkat 2, area lahan hijau telah meluas hingga radius 3 kaki, dan percepatan waktu 8 kali lipat. Selain itu, dia juga bisa menggunakan Xianhong Ring untuk memanggil 2 orang dari ruang nyata. Kali ini Yang Fan baru saja memasuki gudang. Volume di dalam gudang tidak pernah berubah sejak Yang Fan masuk. Apakah ruang di gudang ini hanya sebesar ini? Yang Fan bertanya dengan sedikit keraguan. Anak guk-guk itu menjawab gudang ini bukan di ruang Xianhong, itu adalah bagian dari cincin Xianhong, yang dilihat pemiliknya hanyalah bentuknya. Yang Fan sedikit mengernyit. Tuannya belum mengetahuinya. Gudang itu hanya bentuknya. Selama tuannya mau, kamu bisa mengubah penampilannya dan bahkan ukuran ruang dalamnya, kata anak guk-guk itu. Masih ada fungsi ini, kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Yang Fan sedikit marah. Ini hanya fungsi tambahan kupikir kamu tahu tentang itu. Kata anak guk-guk itu dengan lemah. Lalu bagaimana saya bisa mengubah bentuk dan ukurannya? Yang Fan bertanya lagi. Tuan dapat memahami fungsi tambahan ini dengan menggabungkan pikirannya dengan cincin Xianhong. Oke, Yang Fan melakukan apa yang dia lakukan, dan mengintegrasikan pikirannya ke dalam cincin Xianhong. Segera, kesadarannya menyentuh semangat deja vu tubuh. Dalam sekejap, dia dan cincin Xianhong di tangannya memiliki ilusi hubungan darah dan daging. Segera, beberapa informasi muncul secara alami di benak Yang Fan. Ternyata dia tidak hanya bisa mengubah bentuk dan ukuran gudang, tapi dia juga bisa membuat cincin Xianhong di tangannya tidak terlihat, pecah, cacat, del. Selain itu, tidak peduli seberapa jauh cincin Xianhong darinya, hanya perlu satu pikiran untuk kembali padanya. Fungsi pemanggilan dalam otoritas Xianhong juga diwujudkan dengan cara ini. Memikirkan hal ini, sebuah pikiran muncul di benak Yang Fan besar-besar. Segera, ruang di dalam gudang tumbuh secara geometris, meluas puluhan kali dalam sekejap mata. Pada titik tertentu, gudang meluas hingga batasnya dan tidak dapat diperbesar lagi. Yah, tidak buruk. Yang Fan berada di ruang yang sangat kosong, yang tingginya ratusan kaki, dan luasnya beberapa mil. Dengan ruang yang begitu luas, tidak masalah memasang 2 atau 3 kapal langit. Kemudian, setelah memikirkannya, dia mengubah bentuk gudang tersebut. Gudang aslinya adalah gubuk yang sangat biasa. Namun kini telah berubah menjadi paviliun antik yang terlihat jauh lebih nyaman. Tidak buruk. Yang Fan sendiri senang, tetapi kemudian dia memikirkan sesuatu, dan bertanya, bisakah ruang di dalam gudang ini hanya meluas sejauh ini? Jiwamu, keadaanmu saat ini mungkin batasnya. Anak guk-guk itu memikirkannya. Ambil. Yang Fan dan Xianhongji terhubung oleh darah dan daging, dan dalam pikiran, benda kecil di gudang muncul di tangannya. Benda ini memiliki efek magis. Yang Fan diam-diam senang, dan dia tidak bisa meletakkannya lebih jauh lagi untuk cincin abu-abu perak di tangannya. Di kapal langit, setelah beberapa saat, Yang Fan membuka matanya, hanya untuk menemukan bahwa semua biksu menatapnya, masih kagum. Yah, ukuran bukan masalah, aku sudah memikirkan cara. Kata Yang Fan kepada Yuan Lao. Tuanku, bisakah kamu benar-benar mengambilnya?
Bos Yuan berkata dengan tidak percaya. Mungkinkah si masih membohongimu? Yang Fan berkata dengan acuh tak acuh. Segera, dia melirik para tamu di Tianxingzhou dan berkata dengan dingin, kalian semua, turun dari kapal. Ah, semua. Seru para biarawan. Segera jatuh ke dalam kekacauan, dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Tuanku ini agak buruk, kata Bos Yuan dengan sedikit dilema. Mungkin ada lusinan tamu di kapal Tianxing, semuanya adalah biksu pada periode pemurnian Qi, memang sedikit tidak masuk akal untuk mengusir mereka dari sungai Qingjiang sekarang. Aku akan memberimu setengah batang dupa, dan tidak boleh ada yang tersisa di kapal, jika tidak, jangan salahkan bawahan si karena kejam, renung. Yang Fan, terima kasih, Tuan. Bos Yuan dan yang lainnya sangat berterima kasih, dan dengan cepat mengendalikan Tianxingzhou untuk bergerak menuju pantai. Yang Fan sendiri menembus langit dengan pedangnya dan terbang ke ketinggian untuk melihat ke bawah pada gerakan di bawah. Semuanya, cepatlah, Bos Yuan berkata dengan penuh semangat, dan Huang Yu serta Lius Huang juga mulai membantunya mengendalikan Tianxingzhou. Yang Fan menginjak pedang dan menggantung di udara, tampak santai. Tetapi pada saat ini, seorang kultivator dalam tahap konsentrasi terbang di depannya, dan cahaya pedang biru di bawah kakinya bersinar, yang terlihat jelas di langit malam. Konsentrasi sedang. Kulit Yang Fan sedikit berubah. Penggarap dalam periode konsentrasi adalah seorang pria parubaya dengan kumis putih, dan dia melihat ke sisi ini dengan mata bingung. Saat ini, Tianxingzhou telah berlabuh, dan orang-orang di dalamnya mundur satu demi satu. Keluar, cahaya hitam di mata Yang Fan mengembun menjadi satu titik, dan energi iblis tiba-tiba muncul di tubuhnya, dan paksaan yang kuat menyertai energi iblis Jiuyu, menindas biksu parubaya. Ah, pembudidaya setan. Kulit pria parubaya itu berubah drastis, dan yang lebih menakutkan adalah dia juga merasakan paksaan dari indera ilahi yang berkonsentrasi pada Dzogchen. Lari, pria parubaya itu berbalik dan lari dengan ekspresi heran. Yang Fan mendengus dingin, dengan cibiran di sudut mulutnya, dan berkata melalui transmisi suara dengan pikiran spiritualnya, jika kamu berani datang lagi, aku pasti akan memimpin murid-murid Demon yang sekte dan membunuhmu dan sekte lain. Mendengar ini, dia semakin ketakutan, dan kecepatan melarikan diri tiba-tiba dipercepat 3 poin. Sekte Setan Yang. Ini adalah salah satu dari 3 sekte di dunia kultivasi abadi kerajaan Yuyang. Yang lebih menakutkan adalah bahwa di balik sekte yang iblis, ada juga iblis tua Sanyo, orang nomor 1 di Dao Iblis, yang duduk sebagai komando. Di tanah, Bos Yuan tampak heran, di mata mereka, Yang Fan hanya mengucapkan kata berguling dan menakuti para biksu di level yang sama. Yang Fan diam-diam tertawa di dalam hatinya, tampaknya nama Moyang Zong dan iblis tua Sanyo benar-benar berguna. Itulah yang disebut bayangan pohon terkenal. Menghadapi faksi super besar yang telah diturunkan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan biksu tahap Naschen Sol yang legendaris, pasukan biasa dan biksu bahkan tidak bisa berpikir untuk melawan. Setelah beberapa saat, semua cultivator es berlabuh, dan Yang Fan juga jatuh ke tanah. Kalian, mengapa kalian berdiri di sini? Kalian semua dibubarkan. Pergilah sejauh yang kalian bisa. Yang Fan berkata dengan dominan. Dia sekarang muncul sebagai biksu iblis Si Qianhan, jadi tentu saja dia tidak membutuhkannya, kesopanan atau formalitas, kebaikan. Ya. Para biksu pemurnian Qi ini, yang berani melawan, berlari menuju pegunungan tandus dan hutan liar satu persatu. Tuanku, Bos Yuan dan yang lainnya tidak pergi. Kenapa kamu tidak pergi? Ini, Tianxingzhou telah bersama kita selama bertahun-tahun, dan aku merasa agak enggan untuk berpisah dengannya sekarang. Mata Bos Yuan dipenuhi dengan perasaan enggan yang rumit. Kamu ingin melihat bagaimana aku mengambilnya dengan matamu sendiri. Yang Fan mengerti apa yang dia maksud. Ya, Bos Yuan mengangguk dan berkata, saya mengerti bahwa tuanku bukanlah jenis biksu iblis yang tidak masuk akal yang membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Saya mohon Anda memenuhi permintaan ini. Setelah selesai berbicara, dia memegang perak berbentuk pedang token di tangannya, kepada Yang Fan. Objek ini adalah token roh Tianxingzhou. Yang Fan mengangguk dan menyetujuinya, lalu mengambil token di tangannya dan membenamkan kesadaran spiritualnya ke dalamnya. Di bawah bimbingan Bos Yuan, Yang Fan dengan cepat memahami teknik manipulasi Tianxingzhou. Tuanku, karena ukuran besar Tianxingzhou ini, akan sulit untuk waktu yang lama didorong oleh mana saja. Oleh karena itu, masih banyak formasi di kapal ini, dan beberapa posisi perlu ditata dengan batu roh. Saya harap Anda akan memperlakukannya dengan baik di masa depan. Itu. Bos Yuan berbisik. Ini wajar. Di masa depan,
Si akan menggunakan lebih banyak bahan langka untuk mengubah perahu langit menjadi senjata ajaib untuk terbang ke langit dan melarikan diri dari bumi, kata Yang Fan dengan ringan, seolah menghibur Bos Yuan. Titik. Itu bagus, mungkin tuanku dapat mencapai mimpi yang tidak dapat saya capai. Bos Yuan menunjukkan kegembiraan, dan pada saat yang sama dia menghela nafas lega. Dia menyerahkan Tian Xingzu kepada Si Qianhan, dan dia mengerti sesuatu, keinginan. Oke, aku akan mencoba mengambil barang ini sekarang, dan Si tidak 100% yakin apakah itu akan berhasil. Yang Fan melompat, menyentuh air, dan kemudian mendarat di samping Tian Xingzu, tetapi dia sendiri yang menginjak air. Bos Yuan dan yang lainnya semua menatapnya dengan saksama. Yang Fan menarik napas dalam-dalam, memejamkan mata, dan menggabungkan pikirannya dengan cincin Xianhong. Ambil. Pada saat tertentu, Yang Fan menyesap dengan ringan. Ambil. Begitu suara itu jatuh, perahu langit raksasa itu sedikit bergetar. Tidak berhasil. Warna aneh muncul di mata Yang Fan, dan dia merasa sedikit bingung. Bos Yuan dan yang lainnya juga melihat ke sisi ini dengan ekspresi aneh dan bingung. Pada saat itu, Tian Xingzhou tampak bergetar, tetapi permukaan air di area tempatnya berada mengalir seperti biasa tanpa terpengaruh sama sekali, yang memberikan ilusi visual kepada orang-orang. Kegagalan bagaimana ini mungkin? Yang Fan bergumam, tetapi tidak kehilangan kepercayaan. Segera, dia mengalihkan pikirannya ke dimensi Xianhong dan bertanya, apa yang terjadi? Barang-barang yang dikumpulkan terlalu besar, dan kekuatan magis tuannya masih jauh dari cukup. Anak guk-guk itu menjawab, kekuatan magis tidak mencukupi, bagaimana ini bisa dijelaskan? Yang Fan bertanya dengan ringan. Untuk mengumpulkan barang-barang dari luar angkasa dan memasuki cincin Xianhong, kamu membutuhkan kekuatan sihir master untuk mendukungnya. Jika itu hanya perahu kecil, maka tidak ada masalah, tetapi ukuran dan massa alat sihir di depan dari kalian begitu besar, kesulitannya akan meningkat 10 kali lipat dan 100 kali lipat. Anak guk-guk itu berkata tanpa lelah. Apakah masih ada batasan ini? Yang Fan menunjukkan ekspresi serius di wajahnya, dan segera mengetahuinya. Jika tidak ada batasan seperti itu, bukankah mungkin mengumpulkan apapun yang Anda lihat hanya dengan satu pemikiran selama ruang penyimpanannya cukup besar? Ketika Anda melihat gunung, Anda mengambil gunung, ketika Anda melihat sungai, Anda mengambil sungai. Kalau dipikir-pikir, itu tidak mungkin, semakin besar muatannya, semakin besar kebutuhan mana untuk biksu itu. Tentu saja, jika dia benar-benar mencapai alam kesaktian, bukan tidak mungkin untuk menghilangkan matahari, bulan dan bintang. Tetapi masalahnya adalah Yang Fan hanyalah seorang biksu tingkat rendah. Lalu apakah ada cara lain untukku? Yang Fan merenung. Ya, saya juga telah melihat senjata ajaib di luar. Selama tuannya memurnikannya sedikit dan ada hubungannya dengan itu, dia dapat dengan mudah menerimanya. Anak guk-guk itu tersenyum dan berkata, matanya bersinar dan jernih. Menyinggung ke sebuah kapal, itu adalah Tian Xingzhou yang seperti raksasa. Metode ini bagus. Hanya perlu sedikit penyempurnaan, dan kesulitan membawanya jauh lebih sedikit. Yang Fan mengangguk, dan mundur dari ruang Xianhong. Tian Xingzhou si ini akan menerimanya untuk saat ini. Itu perlu disempurnakan untuk sementara waktu sebelum dapat diambil. Semuanya, sampai jumpa di masa depan. Yang Fanteng melompat ke atas perahu dan mengucapkan selamat tinggal kepada Bos Yuan dan lainnya. Tuanku, pergi perlahan, sampai jumpa. Bos Yuan memaksakan senyum, dan mengucapkan selamat tinggal pada Yang Fan, merasa sedikit kecewa. Namun, dia tidak terkejut, untuk senjata ajaib sebesar Tian Xingzhou, bahkan jika seorang biksu tingkat tinggi datang sendiri, akan sulit untuk mengambilnya tanpa menyempurnakannya sama sekali. Yang Fan tersenyum ringan, berdiri sendirian di Skyboat, memegang token, mengemudi di sungai Qingjiang yang bergolak. Setelah beberapa saat, sosoknya menghilang dari pandangan beberapa orang, hanya menyisakan Tian Xingzhou yang berubah menjadi titik hitam. Liu Huang menatap sosok yang menghilang dengan wajah bingung, merasakan perasaan yang tak terlukiskan di dalam hatinya. Pada saat ini, seorang pria yang halus dan lembut tiba-tiba muncul di benaknya. Namun, dia tidak pernah bisa menghubungkan kedua orang yang sama sekali berbeda ini. Yus Huang, apa yang masih kamu lakukan dengan Linglung? Cepat kembali ke pantai dan beritahu saudara-saudara lainnya, kata Bos Yuan dengan cemas. Ya, Bos. Liu Huang segera tersadar. Hei, mulai hari ini, 7 saudara kita Tian Xingzhou akan dibubarkan dan berpisah. Saya harap orang itu akan memperlakukan Tian Xingzhou dengan baik. Bos Yuan menoleh ke langit. Dan menghela nafas panjang. Pada saat ini, dia sepertinya sudah berumur 10 tahun. Beberapa mil jauhnya,
Yang Fan berdiri di geladak Tian Xingzu, bahkan setelah menempuh perjalanan jauh, dia samar-samar bisa merasakan tatapan Lius Huang. Yang Fan menghela nafas pelan dan menggelengkan kepalanya, dalam 19 tahun hidupnya, kecuali Yun Yuxi, dia tidak pernah benar-benar tertarik pada wanita manapun. Namun, masih ada setengah tahun lagi sebelum penunjukan di Gunung Hanyuan di Kyoto, sebelum itu Yang Fan masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Mari kita ambil senjata ajaib ini terlebih dahulu. Yang Fan menarik semua jenis pemikiran dalam benaknya, dan memanipulasi Tian Xingzhou untuk terbang menuju daerah terpencil di cekungan Sungai Qingjiang. Ketika dia datang ke sini kemarin, dia telah terbang dengan Yujian dalam radius ratusan mil, jadi dia memiliki pemahaman tentang medan di sini. Butuh sekitar setengah cangkir teh, dan perahu itu melakukan perjalanan ke anak sungai tertentu dari Sungai Qingjiang, berbalik dan semakin tersembunyi. Pada saat tertentu, bagian depan menjadi hijau, dan hutan di kedua sisinya rimbun, seperti situasi putus asa di luar dunia. Yah, di sini, sangat tersembunyi. Yang Fan menghentikan Tian Xingzhou. Faktanya, sungai di sini berangsur-angsur menyempit, yang tidak cukup untuk membawa senjata sihir air sebesar itu. Sen, mata Yang Fan terpaku, dan mantra di tangannya diulangi, dan lampu hijau menyala pada token. Segera, seluruh Tian Xingzhou diselimuti lapisan cahaya biru misterius yang samar, dan menyelam ke kedalaman sungai. Tidak lama kemudian, perahu besar berbalut besi itu, bersama dengan sosok Yang Fan, terendam di sungai. Dasar Sungai Qingjiang. Yang Fan menutup matanya dengan erat, duduk bersila di geladak, melepaskan kesadaran spiritualnya, menyelimuti seluruh perahu berlapis besi di dalamnya, dan memainkan serangkaian mantra di tangannya, dan cahaya zamrud yang redup berubah menjadi benang tipis, terjalin di sekitar kapal layar Sky. Menggunakan metodenya untuk memurnikan senjata sihir sebesar itu, mana dan energi mental yang dibutuhkan untuk memurnikannya sangat menakutkan. Bahkan dengan kecepatan pemulihan Yang Fan yang mengerikan, setelah setengah hari, sebagian besar mana dan pikirannya dikonsumsi. Dia tidak berani terus mengkonsumsinya, lagi pula ini bukan pintunya, jadi dia perlu memiliki kesadaran akan tindakan pencegahan. Kemudian, Yang Fan mulai pulih dengan seluruh kekuatannya, dan pikirannya telah memasuki ruang Xianhong, duduk bersila di tanah hijau, memulihkan vitalitasnya kapan saja, di mana saja. Setengah jam kemudian, energi dan semangat kembali ke puncaknya, lalu terus disempurnakan. Dan seterusnya, setengah bulan berlalu dalam sekejap. Pada hari ini, ada goyangan yang bergolak di Sungai Qingjiang, sungai itu terbelah, dan Tian Xingzhou, diselimuti cahaya biru samar yang misterius, menerobos air. Segera, saluran sungai yang awalnya sempit menjadi kacau dan arus bawahnya melonjak. Terima, bayangan hitam naik ke langit, tergantung terbalik di kehampaan, dan kemudian mengulurkan satu untuk menepuk Tian Xingzhou. Dalam sekejap, perahu besar berlapis besi itu bergetar dan menghilang begitu saja. Sukses. Yang Fan sangat senang saat dia menginjak air yang berombak. Dalam setengah bulan terakhir, dia telah menggunakan kesadaran dan mana untuk terus menyempurnakan perahu langit, dan penguasaan kekuatannya telah mencapai tingkat yang baru. Terutama kesadaran spiritual, yang lebih sensitif dari sebelumnya. Pada saat ini, dengan pikiran Yang Fan bergerak, kesadaran spiritualnya menyebar sejauh 1 mil, dan bahkan benda-benda di kedalaman sungai tidak dapat lepas dari matanya. Yang Fan tiba-tiba mendengus ringan, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu. Aku tidak menyangka ada hal-hal aneh di kedalaman sungai ini. Mata Yang Fan berkedip, dia berpikir sejenak, dan tenggelam ke sungai. Setelah memasuki air, dia seperti ikan di dalam air, dalam mode kemahatauan, kabut kehidupan yang terus-menerus di tubuhnya menyatu dengan area ruang sekitarnya, dan berkomunikasi dengan vitalitas yang terkandung di dalam air. Setelah beberapa saat, Yang Fan semakin terbiasa dengan lingkungan air. Terlebih lagi, di sini dia bisa bernapas dengan mudah tanpa mantra khusus untuk membantu pernapasannya. Setelah berparade sebentar, Yang Fan memasuki lapisan alga dan mengulurkan tangannya untuk mendorong tanaman menjauh. Setelah beberapa saat, lorong gelap muncul di tanah di depannya, seperti sebuah sumur. Tentu saja, sumur itu disegel dengan lapisan pembatas, dan sepertinya tidak lemah. Yang Fan menggunakan seni iblis 9 meter dan menebasnya dengan telapak tangan. Ledakan. Larangan itu sedikit bergetar, tetapi tidak terlihat rusak sama sekali. Melihat pemandangan ini, Yang Fan tidak bisa menahan diri untuk tidak merenung, dan diam-diam berkata jika ada seseorang di bawah, telapak tangan saya akan mengejutkan pihak lain. Musim semi. Hati Yang Fan tiba-tiba bergerak. Masuk akal bahwa dengan lorong yang begitu sempit, seharusnya tidak menjadi gua bagi para beku yang tinggal di bawah. Terlebih lagi,
Tidak ada biksu manusia yang memilih membuka gua di dasar sungai. Ledakan, ledakan. Memikirkan hal ini, Yang Fan terus mengerahkan mana untuk menyerang batasan tersebut. Setelah menyerang 7 atau 8 kali berturut-turut, batasan itu hanya melemah setengahnya. Tampaknya kultivator yang menetapkan batasan ini adalah seorang kultivator dalam periode yayasan pendirian. Dia seharusnya tidak berada di dekatnya sekarang, kalau tidak dia akan bergegas. Pikir Yang Fan pada dirinya sendiri. Pada akhirnya, dia mengertakkan gigi dan mengorbankan batu bata biru senjata spiritual kelas menengah. Benda ini adalah senjata magis tugas berat, dan kekuatannya sangat kuat. Yang Fan mencurahkan seluruh kekuatannya ke 9 neter Devil Key, dan dalam sekejap, benda itu berubah menjadi batu bata persegi besar dengan panjang 2 kaki, bersinar dengan lampu hijau dan cahaya hitam tak berujung, dan tekanan spiritual yang kuat menutupi radius lebih dari 10 kaki. Hati Yang Fan bergetar, dan dia merasa bahwa kekuatan batu bata biru telah melampaui batas yang dapat dia kendalikan. Ledakan. Batu bata persegi besar dihancurkan seperti bukit, dan lapisan pembatas itu rusak seperti kertas. Pada saat yang sama, sungai di sekitarnya melonjak dengan liar, membentuk pusaran air kecil, menggulung lapisan sedimen dan berhamburan. Tiba-tiba, area perairan tempat Yang Fan berada menjadi berlumpur. Kekuatan batu bata Qian ini sangat kuat. Jika Anda menyerang, bahkan jika orang yang kuat dari tahap pembangunan pondasi datang sendiri, Anda harus menjauh. Yang Fan sedikit terkejut. Senjata sihir berat ini juga bisa bersembunyi di kehampaan, menyergap, dan menyerang secara tiba-tiba. Ketika dia berada di makam berusia 1000 tahun di Gunung Guisi, Yang Fan menggunakan metode ini untuk menekan Fat Ghost Dao pada periode pendirian yayasan. Tentu saja, kesuksesan saat itu juga karena Fat Ghost Dao menderita luka berat dan diracuni oleh racun yang kuat, jadi itu sedikit keberuntungan. Tapi Yang Fan saat ini bukanlah Yang Fan di masa lalu. Apakah itu Nine Nether Demon Art atau Immortal Hong Jue, mereka telah memasuki tahap konsentrasi, dan kekuatan mereka telah berlipat ganda. Setelah beberapa saat, sungai menjadi jernih kembali. Yang Fan menatapnya, hanya untuk merasakan embusan napas keluar dari lorong gelap seukuran sumur. Ini ternyata aura iblis murni. Yang Fan ngeri. Saat batasan itu dilanggar, energi iblis meluap, memancarkan daya pikat yang mematikan. Gulu-gulu. Serangkaian gelembung kecil muncul dari mulut lubang hitam pekat di mulut sumur, dan energi sihir menghilang, tetapi setelah menyebar ke seluruh cekungan sungai Qingjiang, itu menjadi tidak signifikan. Ternyata ini adalah sumber energi sihir yang legendaris, seru Yang Fan. Mata air roh dari energi sihir, ini pasti sesuatu yang diimpikan oleh para biksu dari jalan sihir. Aku hanya membutuhkan benda ini untuk membantu budidaya api hantuku. Yang Fan menekan ekstasi dan kegembiraan di hatinya. Hati, Nether Demon Flame. Yang Fan tiba-tiba tergerak. Selama ini, dia berlatih seni iblis 9 Nether tanpa hambatan. Selama Xian Hongjue mencapai level tertentu, keterampilan sihir ini dapat mencapai level yang sama dalam waktu singkat. Situasi ini pernah membuatnya sangat terkejut. Namun, kejutan adalah kejutan. Sangat mudah untuk melatih keterampilan ini, tetapi sihir sangat sulit bagi Yang Fan untuk mengolah kekuatan supernatural dalam kungfu. Ini jelas dibatasi oleh kualifikasi dan lingkungan. Di antara mereka, api hantu iblis adalah salah satu kekuatan supernatural yang paling dihormati dalam seni iblis 9 Nether, dan itu juga merupakan aksi khas dari rangkaian seni magis ini. Jika aku bisa melatih nyala api ini pada awalnya dan memasuki level Yiyu dalam satu gerakan, maka aku bisa menggunakan ini untuk membanggakan rekan-rekanku. Yang Fan menarik napas dalam-dalam, diam-diam menatap energi iblis dengan gelembung hitam kecil terus muncul di sampingnya sumber. Dia sedang mempertimbangkan apakah akan memilih untuk berlatih api setan hantu di lingkungan yang tidak diketahui ini. Dari batasan sebelumnya, terlihat bahwa mata air energi sihir ini harus ditemukan oleh seseorang, adapun apakah orang tersebut akan kembali dalam waktu singkat, Yang Fan sendiri tidak dapat memprediksinya. Sementara pikirannya terbang, Yang Fan memikirkan alam rahasia 9 Nethers lagi, dan diam-diam berkata dari pembatasan tadi, dapat dilihat bahwa orang itu harus menjadi biksu dengan cara ajaib. Saya tidak akan melepaskannya seperti air mancur energi jahat. Memikirkan hal ini, Yang Fan mengertakkan gigi dan memutuskan untuk mencoba terjun ke kedalaman sumber energi jahat. Risiko sering dikaitkan dengan godaan besar. Yang Fan memutuskan untuk bertaruh. Dengan hati-hati mendekati iblis Ki lingkuan, Yang Fan melangkah ke pintu masuk lingkuan berukuran besar dengan satu kaki, dan pikirannya terkejut. Dia hanya merasakan energi iblis yang lembut dan murni mengalir dari kakinya, mengalir langsung ke anggota tubuhnya, dan kemudian perlahan-lahan tenggelam ke dalam dantiannya.
itu sangat alami. Energi iblis Jiuyu di Dantian tampaknya seperti pusaran air, mendorong energi iblis ini untuk bergabung dengan kemahnya. Yang Fan hanya menutup matanya, menghembuskan napas dan berkonsentrasi, sepenuhnya membuka 9 neter Demon Ki di tubuhnya, dan mengalami esensi Demon Dao yang luas dan mendalam. Pada saat ini, pikirannya sekali lagi memasuki ruang yang gelap dan dalam. Api sihir yang tak terhitung jumlahnya dan rune yang tidak jelas melayang di benaknya, seolah-olah nafas gelap asli dari zaman kuno mengikis jiwa dan tubuh serta pikirannya sedikit demi sedikit. Kekerasan, kesenangan, kekejaman, pembunuhan, haus darah, kegilaan, sombong. Faktor amukan gelap yang tak terhitung jumlahnya berlama-lama di dalam hatinya, membentuk kekuatan menakutkan yang membuat dewa dan hantu menangis, perlahan menyebar di tubuhnya. Jika Anda dapat sepenuhnya mengendalikan kekuatan ini dan menginjaknya, Anda akan dapat mencapai cara sihir tertinggi, memandang dunia ke bawah, pergi ke langit dan memasuki bumi, dan saya satu-satunya ini yang pertama jalan. Jika Anda hanya menggunakan kekuatan ini untuk penggunaan Anda sendiri, lepaskan kekuatan gelap asli, dan jatuh ke jalan jahat, tuannya bisa menjadi generasi tuan jahat dan memandang rendah dunia ini adalah cara kedua. Namun, jika seseorang dikendalikan oleh kekuatan ini, itu akan sepenuhnya menjadi iblis. Saya adalah iblis, dan iblis adalah saya. Tuan dapat bergabung ke jalan iblis surga dan memusnahkan semua makhluk hidup. Ini adalah cara ketiga. Ikuti aku untuk makmur, lawan aku untuk binasa. Ini adalah cara sihir. Wajah Yang Fan berkerut dan berjuang, dalam kesakitan yang luar biasa, dia bersaing dengan kekuatan gelap dan tirani yang mengumpulkan dunia. Jika dia tidak dapat mengalahkan kekuatan ini, dia akan kehilangan kesempatan untuk dipromosikan ke tingkat pertama dari cara sihir tertinggi, dan dengan demikian jatuh ke dalam dua cara terakhir. Sepanjang puluhan juta tahun sejarah benua Dongsheng, sangat sedikit orang yang dapat mengatasi rintangan ini dan menginjak kekuatan primitif gelap dunia ini. Sebagian besar dari mereka memasuki cara kedua, dan beberapa memasuki cara ketiga, tetapi semuanya dipengaruhi oleh kekuatan cara ajaib dan kehilangan sifat aslinya. Dengan berlalunya waktu, kulit Yang Fan menjadi lebih pucat dan emosi kompleks yang tak terhitung jumlahnya muncul di matanya, dan dia akan mundur dari jalan pertama. Bagaimanapun, dia adalah manusia yang tidak penting, bagaimana dia bisa bersaing dengan kekuatan primitif dari faktor-faktor gelap dan tirani yang tak terhitung jumlahnya di episode ini. Terlepas dari dia, bahkan penyihir yang tak terhitung jumlahnya dari zaman dan dunia sihir tidak dapat melakukan level ini. Dalam keadaan normal, Yang Fan akan mundur dari jalur pertama dan melarikan diri ke jalur kedua, yang merupakan jalur yang dipilih oleh sebagian besar biksu di jalan sihir. Mereka yang telah mencapai kesuksesan besar dapat menjadi generasi master dari cara sihir dan memandang rendah dunia. Namun, pada saat kritis terakhir itu, aura lembut dan ramah tiba-tiba melonjak di tubuh Yang Fan, seolah-olah bisa menampung segala sesuatu di dunia. Nafas ini tampaknya telah melampaui tingkat kehidupan, tidak hanya melayang di atas segala sesuatu, tetapi juga menyatu dengan segala sesuatu. Kulit Yang Fan tiba-tiba mereda, tubuh dan pikirannya sangat rileks, dia membuka lengannya, dan ada lingkaran cahaya zamrud yang hampir tembus pandang di tubuhnya. Halo itu sangat redup sehingga seolah-olah warnanya tidak terlihat. Panggilan. Tiba-tiba, kekuatan primitif yang mengumpulkan ribuan faktor gelap dan tirani dari dunia bergabung ke dalam nafas ini. Cahaya hitam di mata Yang Fan berangsur-angsur ditempati oleh lingkaran cahaya zamrud yang sangat redup, yang memudar sedikit demi sedikit. Pada saat ini, dia tersenyum, dengan lembut membelai kekuatan-kekuatan ini, membiarkan mereka lebih patuh dengannya, dan kemudian memasuki tubuhnya. Setelah sekian lama, Yang Fan menghela nafas panjang, dengan ekspresi aneh di wajahnya. Jadi ini cara sihir, gumam Yang Fan, merasa bahwa dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang esensi seni iblis Jiuyu. Setelah pengalaman sihir misterius ini, dia telah melewati level yang belum pernah terjadi sebelumnya. Adapun seberapa jauh dia bisa pergi dan seberapa sulit perjalanannya, saya khawatir tidak ada yang bisa memprediksi. Panggilan. Yang Fan mendapatkan kembali ketenangannya, dan matanya tertuju pada mata air ajaib itu lagi. Untuk beberapa alasan, ketika dia menatap mata air ajaib itu lagi, dia merasa bahwa kekuatan yang terkandung di dalamnya sangat berkurang, seolah-olah sebagian besar kekuatan spiritualnya telah habis. Mungkinkah? Yang Fan mulai memeriksa tubuhnya menjadi lebih kuat dan energi iblisnya menjadi lebih murni. Selain itu, sepertinya tidak ada perubahan lain. Saya tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Saya harap kekuatan yang tersisa dari pegas energi sihir dapat membantu saya mengolah api setan hantu.
Yang Fan melangkah ke pegas energi sihir berukuran baik dengan wajah tegas tenggelam. Perilaku seperti itu, jika dilihat oleh biksu sihir lainnya, saya khawatir mereka akan menjadi pucat karena syok. Untuk biksu tingkat rendah, jika mereka melompat ke mata air magis seperti ini, kemungkinan besar mereka akan dipenuhi dengan energi magis, kehilangan sifat aslinya, dan bahkan meledak sampai mati. Tapi setelah Yang Fan melompat ke pegas energi sihir, dia tampak baik-baik saja, dia merasa energi sihir murni tidak akan menyakitinya. Tubuh itu tenggelam sedikit demi sedikit, dan tidak berhenti sampai kedalaman 100 kaki. Ini adalah tempat di mana energi sihir paling makmur di musim semi energi sihir. Yang Fan hanya duduk bersila di tempat, menutup matanya, dan sekali lagi membenamkan pikirannya ke dalam ruang gelap yang luas dari seni iblis 9 neter. Dengan pemikiran, formula dan informasi tentang Nether Demon Flame membanjiri pikirannya. Ini bukan pertama kalinya dia memahami kekuatan gaib ini, ketika dia berlatih sebelumnya, itu sangat sulit dan ada banyak puncak. Tapi kali ini, Yang Fan merasa bahwa pemahamannya di bidang ini telah berlipat ganda, dan banyak hal yang sebelumnya tidak dapat dia pahami sekarang dapat dipahami dalam sekejap. Menurut formula magis, energi jahat di dantian Yang Fan membentuk pusaran aneh, yang perlahan berputar. Setengah hari kemudian, gelombang energi jahat melonjak dari dasar sungai Qingjiang ke langit, membentuk pusaran kecil sepanjang sekitar 1 kaki. 2 hari kemudian, pusaran di dantian Yang Fan menjadi dalam dan gelap dan dipercepat. 5 hari kemudian, pusaran di permukaan sungai meluas hingga radius 1 kaki, bersinar dengan cahaya hitam redup. 10 hari kemudian, mata Yang Fan menjadi hitam pekat, rambutnya berdiri tegak, dan rune abu-abu misterius mengelilingi tubuhnya, beriak dengan fluktuasi yang aneh. Setengah bulan kemudian, pusaran di sungai berputar dengan cepat, dan pusaran kecil yang dibentuk oleh energi iblis di dantian Yang Fan tampak diam, tetapi sebenarnya telah mencapai kecepatan ekstrim dari statis ke dinamis. Sebulan kemudian, Yang Fan memuntahkan bola api sihir hitam, dan sungai di sekitarnya bergemuruh dan bergolak, dan area yang luas menghilang, dan segera tenggelam ke dalam kekeruhan dan kesunyian yang mematikan. Sejak saat itu, jejak api hitam menyebar dari tubuhnya, yang terlihat sangat ringan dan lembut, namun mengeluarkan aura yang membuat makhluk di sekitarnya bergetar. Namun, ini hanyalah prototipe api ajaib. Selanjutnya, adalah langkah yang paling kritis. Puff, sizzle, jejak api hitam itu kembali ke tubuh Yang Fan, melahap semua energi jahat di dantiannya, dan memadat menjadi api yang dalam seukuran ibu jari. Segera, Yang Fan mengutuk lagi, dan bola darah pecah di dahinya, yang bergabung dengan rune misterius yang berputar. Segera setelah itu, ada serangkaian mantra yang sangat tergesa-gesa, daging dan darah tangan Yang Fan ditutupi dengan filamen hitam pekat, yang berubah menjadi bola cahaya hitam pada saat tertentu, yang dikombinasikan dengan cahaya darah dari dunia luar, dan rune misterius. Simpul, Yang Fan mencibir dengan cahaya hitam yang bergetar di matanya. Pada saat yang sama, tanda hitam yang menyerupai bulan dingin muncul di dahinya yang awalnya patah, bersinar dengan cahaya misterius. Cahaya hitam, esensi darah, dan rune misterius, ketiganya digabungkan menjadi satu. Cahaya misterius melintas, bergetar seperti jantung yang berdetak kencang. Engah, Yang Fan merentangkan telapak tangannya, dan nyala api sebesar ibu jari meledak, berubah menjadi nyala api, menyelimuti cahaya misterius. Dalam sekejap, gelombang aneh berdesir di telapak tangan Yang Fan. Ledakan, sungai bergulung, pusaran meledak, dan gelombang besar setinggi 10 kaki diaduk. Ledakan. Tidak hanya itu, terjadi ledakan di langit, dan petir jatuh dari langit. Kulit Yang Fan berubah, dan api hitam aneh terbang keluar dari telapak tangannya, dan ada cahaya aneh di tengahnya. Memanggil. Pada saat ini, suara menusuk lainnya datang dari langit. Sinar cahaya hitam melesat dengan cepat dari langit, dan ada seorang lelaki tua kurus di atas sinar cahaya itu. Siapa? Beraninya kau merebut sumber energi sihirku? Pria tua kurus itu sangat marah, dan tekanan spiritual yang kuat menindasnya. Tidak, ternyata itu adalah seorang biksu di tahap pendirian yayasan. Melihat tekanan spiritual ini, setidaknya itu adalah orang yang kuat di tahap akhir pendirian yayasan. Kulit Yang Fan langsung berubah, dan hatinya terasa dingin. Dengan kultivasinya di tahap awal konsentrasi, dia hampir tidak memiliki kesempatan untuk bertemu dengan orang kuat di tahap akhir pendirian yayasan. Namun, ketika lelaki tua kurus itu melihat sekelompok api sihir misterius terbang ke dalam kehampaan, dia terkejut sesaat, dan kemudian seluruh tubuhnya ketakutan. Sanyo Demon Flame. Pria tua kurus itu berteriak, wajahnya pucat, dia berbalik dan lari tanpa memikirkannya, memuntahkan seteguk darah,
yang meleleh menjadi cahaya, dan kecepatannya segera meningkat beberapa kali, ditembakkan ke langit dalam sekejap mata, dan menghilang di perairan ini. Dia baru saja terbang beberapa mil ketika dia bertemu dengan pemuda lain dengan awan hitam di kakinya, dia juga seorang kultivator yayasan pendirian. Kakak Gu, apa yang membuatmu begitu takut? Pemuda itu berkata dengan sinis. 3 Sanyo Demon Flame. Pria tua kurus itu tampak kaget, tidak bisa berbicara dengan jelas, dan terus melarikan diri. Apa api? Pria muda itu tidak mendengar dengan jelas, membuka kesadarannya, dan terbang ke depan untuk beberapa saat. Segera, kesadarannya menangkap sekelompok api hitam misterius, dan ada sekelompok cahaya redup di tengah api ajaib, yang berkedip seperti detak jantung, membuat jiwa orang bergetar. Ah, Sanyo Demon Flame. Pria muda itu bergidik, wajahnya menjadi pucat, dia berbalik dan lari, kecepatannya tidak lebih lambat dari pria tua kurus sebelumnya, dan ekspresinya bahkan lebih memalukan. Yang Fan merasa ada yang salah, hanya merasa bahwa tekanan spiritual tirani pada tahap akhir pendirian yayasan telah hilang tanpa jejak. Samar-samar, dia mendengar seruan, yang sepertinya seperti Trineter Demon Flames, dan kemudian paksaan itu menghilang tanpa bisa dijelaskan. Pada saat ini, dia sedang duduk bersila di mata air spiritual energi iblis ratusan meter di bawah dasar sungai Qingjiang. Energi iblis yang mengalir di sekelilingnya secara bertahap mengendur. Jelas, energi magis murni di mata air spiritual ini akan menjadi lelah. Ini akan segera habis. Dia menghela nafas, melompat sedikit, melompat keluar dari pintu masuk mata air spiritual berukuran besar, dan berdiri di dasar sungai Qingjiang. Pada saat ini, dia merasakan perasaan khusus. Zixi. Ada awan gelap kecil di langit, dan di tengah kilat dan guntur, petir ungu setebal ibu jari terkondensasi, dan keagungan agung turun dari langit. Api ajaib misterius yang telah menyatu berkali-kali membuat suara bergetar, dan cahaya suram dari jantung nyala api menyala dan berkedip, mendebarkan seperti detak jantung, membuat dewa dan hantu gemetar. Suara mendesing. Guntur langit ungu setebal ibu jari jatuh dari langit, tepat mengenai Nether Demon Flame. Api ajaib bergetar, dan cahaya redup di tengah segera meredup sedikit. Dalam kegelapan, ada semburan rasa sakit. Tidak bagus. Ekspresi Yang Fan berubah, bagaimana dia bisa membiarkan api ajaib yang dia kembangkan dengan susah payah menghilang. Engah, energi iblis di tubuhnya bergetar, dan Yang Fan berubah menjadi bayangan hitam, menerobos air, terbang ke kehampaan, dan seberkas cahaya hitam keluar dari jari-jarinya, mengalir ke api ajaib. Dalam sekejap, aura Demon Flame melonjak, dan dia bahkan bersaing dengan kekuatan guntur hari itu, sama sekali menolak untuk mengaku kalah. Situasi ini benar-benar di luar akal sehat. Keterampilan magis biasa, ketika menghadapi kekuatan petir, harus ditahan sampai batas tertentu. Tentu saja, Nether Demonic Flame adalah kekuatan supernatural iblis yang sangat kuat, dan kekuatan petir biasa tidak dapat menahannya. Namun, saat ini sedang menghadapi kekuatan guntur. Hati Yang Fan sangat menakjubkan, dan dia dengan gila-gilaan menyuntikkan Jiuyu Demon Qi ke dalam Demon Flame. Pada saat ini, ketika Nether Demon Flame lahir, ia akan mengalami pembaptisan guntur surgawi. Setelah berhasil, api ajaib tidak akan takut dengan kekuatan gaib yang dapat menahan jalan sihir di masa depan, dan bahkan dapat menghasilkan kekebalan yang sangat kuat. Jika gagal, api sihir yang lebih ringan akan rusak, dan Yang Fan akan terluka parah. Dalam kasus yang parah, api ajaib menghilang, jiwa Yang Fan hancur, dan jiwanya terbang menjauh. Sekarang adalah saat kritis hidup dan mati, naik turunnya kehormatan dan aib. Hei, kekuatan guntur dan kilat tidak pernah berhenti, untaian ular petir membungkus api ajaib, mencoba membunuhnya di buayan. Yang Fan ketakutan dan marah, dan merasa bahwa api ajaib itu sedikit tak tertahankan, dan 9 Nether Demon Qi di tubuhnya hampir musnah oleh ular petir begitu keluar dari tubuhnya. Dalam sekejap mata, energi sihir di tubuh Yang Fan hampir habis. Karena semua energi iblis sebelumnya digunakan untuk memurnikan Nether Devil Flame, jadi sudah dikonsumsi dalam 7 dan 8. Kulitnya tenggelam, dan aliran udara hijau muda menyembur keluar dari telapak tangan Yang Fan, dan di sepanjang api ajaib, dia bertarung dengan ular petir yang padat. Thunder Snake dikonsumsi dengan hebat, dan aura Demon Flame segera ganas, dan mulai melakukan serangan balik, sebenarnya mulai menggerogoti sisa kekuatan guntur. Melihat pemandangan ini, Yang Fan sangat gembira dan terus menyuntikkan udara hijau muda. Pada tahap ini, kekuatan immortal Hong Jue yang dia kembangkan tampaknya mengandung sebagian besar atribut kayu, dan dengan kekuatan melawan langit, itu hanya menahan sebagian besar kekuatan guntur dan kilat. Bip.
Kekuatan guntur langit semakin lemah, dan cahaya redup di tengah Nether Demon Flame semakin terang dan terang, memberi orang ilusi bahwa itu dapat menutupi kecemerlangan terang bulan. Akhirnya, dengan bantuan Yang Fan Nitian Xian Hongjue, Nether Demon Flame berhasil mengalami baptisan guntur dan kilat. Dan awan gelap di kehampaan juga menghilang dari udara tipis, yang sangat aneh. Tidak cocok untuk tinggal di sini untuk waktu yang lama. Hati Yang Fan bergetar, dia menyingkirkan api iblis Nether yang sedikit belum sempurna, mengendalikan pedang King Feng, dan terbang ke kejauhan, dan menghilang ke langit setelah beberapa saat. Berpikir tentang Nether Demon Flame yang dibaptis oleh guntur langit, momentumnya tidak kecil, dan para cultivator es dalam jarak 100 mil mungkin menyadarinya. Benar saja, tidak lama kemudian, beberapa biksu terbang ke tempat ini satu persatu, tetapi tidak ada petunjuk yang ditemukan. Karena Yang Fan berlatih di kedalaman sungai Qingjiang, baptisan Tianlei juga berada di atas air. Ketika dia pergi, semuanya terendam oleh derasnya air sungai Qingjiang. Baru saja saya dengan jelas melihat guntur datang ke sini, dan momentumnya tidak kecil. Saya pikir itu adalah makhluk spiritual dari langit dan bumi yang telah dibaptis oleh guntur. Apakah itu benar-benar guntur? Para biarawan telah bertarung di sini. Kentut-kentut itu bukan guntur dan kilat biasa. Suara kasar dan terbata-bata datang dari seorang pemuda yang sangat jelek yang memandang anak laki-laki tadi dengan rasa jijik di wajahnya, menghadapi orang itu. Huff, hanya mengandalkan kata-katamu sendiri. Pria itu meliriknya dan membalas. Sai, tampar. Bocah jelek itu menjalin tangannya, menciptakan busur listrik yang kuat, yang terbang cepat di udara. Kekuatan supernatural petir. Semua biksu di sekitar terkejut. Sangat jarang melihat seseorang yang telah menguasai kekuatan gaib guntur dan kilat. Jika Yang Fan hadir, dia pasti bisa mengenali identitas orang ini dalam sekejap. Bukankah itu si jenius Hu Fei yang melarikan diri dari Yu Villa dengan harta rampasan? Huff, itu bukan guntur dan kilat biasa, jadi bukankah kamu belum merasakan Tianwei? Hu Fei melirik orang di depannya dengan jijik. Adik laki-laki benar. Saya relatif dekat sekarang, dan saya juga merasakan kekuatan dari surga dan bumi. Tetapi saya tidak yakin. Biksu lain dalam tahap konsentrasi setuju. Mungkin karena aku terlalu jauh untuk merasakannya. Orang yang sebelumnya mencibir pada Hu Fei tersipu dan lari dengan putus asa, tidak ingin terus mempermalukan dirinya sendiri di depan semua orang. Hei, jika aku ada di sini baru saja, maka itu akan baik-baik saja. Tapi kamu dapat membantu membagikan sedikit baptisan guntur dan kilat baptisan. Hu, kata Fei sedikit tertekan. Tidak nyaman bagi orang-orang di sekitar untuk mendengarkannya, tetapi mereka akhirnya mengerti. Bantu bagikan baptisan guntur dan kilat. Orang-orang ini semua menatapnya dengan mata idiot, dan kemudian bubar. Seperti yang kita semua tahu, saat menghadapi bencana, orang luar tidak boleh ikut campur, jika tidak, mereka mungkin mendapat perawatan ekstra dari guntur langit. Huff, bai bodoh. Hu Fei memandang kerumunan yang tersebar ini dengan jijik, dan kemudian terbang ke arah tertentu di sepanjang anak sungai Qingjiang. Terbang puluhan mil, dia tiba-tiba melihat sosok yang dikenalnya, yang tampaknya adalah tetua generasi kedua dari Villa Yu. Ah, cepat lari. Wajah Hu Fei berubah, dan dia buru-buru terbang menuju sudut terpencil sungai Qingjiang. Dia mengambil risiko melarikan diri dengan menjarah, dan dicari oleh Rain and Mist Villa saat ini, jadi dia memiliki mentalitas ular. Sosok di kejauhan, menyaksikan anak ini melarikan diri tanpa alasan, sedikit bingung, mungkinkah aku bertemu dengan seorang idiot. Fiuh, Hu Fei tidak ragu untuk mengeluarkan vitalitasnya, dan pedang terbang di bawah kakinya membentangkan pita cahaya merah di langit, suara menembus udara seperti guntur dan guntur. Ho ho, terengah-engah, dia segera datang ke tebing dengan hutan lebat dan semak belukar di sungai Qingjiang, dan berkata dengan ketakutan yang tersisa, akhirnya buang dia. Tapi pada saat ini, Hu Fei tiba-tiba merasakan gelombang dengan suasana yang sangat tertekan, bayangan hitam samar-samar terlihat berkedip-kedip di hutan, terang dan gelap bergantian, sangat aneh. Ini jelas merupakan nafas sihir. Mungkinkah para biksu dari jalur penyihir sedang berkultivasi di sini? Hu Fei adalah orang yang berkepala kasar yang mengaku memiliki kekuatan supernatural guntur dan kilat di tangannya, tetapi dia tidak takut pada biksu biasa dengan cara ajaib. Jadi, dengan sedikit rasa ingin tahu, dia berjalan ke dalam hutan, menginjak semak-semak yang berjamur, mengeluarkan suara mencicit. Sebelum dia mendekati hutan, dia mendengar suara sedingin tulang. Siapa itu? Aura pembunuh langsung masuk. Siapa yang takut pada siapa? Hu Fei berjalan ke hutan dengan kepala terangkat tinggi, dengan beberapa guntur masih bersinar di telapak tangannya.
Ketika dia berjalan ke hutan lebat, dia kebetulan melihat seorang pria kurus berjubah hitam. Alis pria ini seperti pedang, wajahnya sedingin es, dikelilingi oleh rune misterius yang melayang-layang, dan ada perasaan misterius dan kuno yang datang dari dia nafas gelap. Yang lebih istimewa adalah ada jejak bulan sabit yang berkedip-kedip di tengah alis pria itu, dan nyala api gelap melayang di telapak tangannya. Ada cahaya misterius di jantung nyala api, berkedip-kedip, berkedip-kedip, itu membuat hati orang melonjak dan jiwa mereka bergetar. Pria ini mengerikan. Ini adalah reaksi pertama Hu Fei. Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa orang ini adalah ancaman besar baginya, dan yang terbaik adalah tidak menjadi musuhnya. Siapa kamu? Hu Fei tergagap. Pria itu perlahan membuka matanya, dan membisikkan beberapa kata si Qianhan. Ketika dia melihat Hu Fei, warna aneh muncul di matanya yang tenang, dan dia kembali tenang dalam sekejap mata, lalu mulai melanjutkan memadatkan api ajaib di tangan. Hu Fei sangat penasaran, melihat api ajaib di tangannya, dan bertanya ini apa ini? Si Qianhan mengabaikannya sama sekali, tapi dia tidak menyerangnya, berdiri di tempat seperti 1000 patung es berusia setahun, nafas di tubuhnya tapi itu menjadi semakin menakutkan. Dengan berlalunya waktu, nyala api ajaib di telapak tangan si Qianhan menjadi semakin kokoh dan stabil, dan tanda bulan sabit misterius di antara alisnya juga menghilang. Pada saat ini, dia mengulurkan tangannya dan menjentikkannya dengan ringan, dan nyala api ajaib melayang di depannya, sementara dia sendiri menutup matanya dan mengatur napasnya. Setelah sekian lama, ki iblis 9 neter di tubuhnya pulih selama beberapa menit, dia membuka mulutnya sedikit, dan memuntahkan gumpalan api hitam samar, menuangkannya ke dalam api iblis. Setelah hanya beberapa lusin napas, energi sihir habis lagi. Melihat pemandangan ini, Yang Fan menghela nafas ringan. Tampaknya kondensasi api ini tidak akan mencapai hasil dalam 1 atau 2 hari. Uff! Dengan lambaian tangannya, Nether Demon Flame berubah menjadi tenda hitam, meleleh ke telapak tangannya, dan kembali ke kedalaman dantiannya. Kamu kungfu macam apa yang kamu latih? Hu Fei bertanya dengan sangat ingin tahu. Saat menghadapi api iblis di tangan si Qianhan, dia bisa merasakan sedikit gemetar esensi petir di tubuhnya. Jika dia benar-benar menghadapinya, dia tidak tahu apakah dia bisa menahannya. Yang Fan memahami kepribadian putra ini, jadi dia mengabaikannya, dan berkata dalam hatinya butuh waktu sebulan penuh untuk menyempurnakan api setan hantu ini, dan sekarang tersisa kurang dari setengah tahun sebelum penunjukan di Hanyuan Gunung di Kyoto. Kamu, Hu Fei akhirnya marah. Dia menunggu dengan sabar untuk waktu yang lama dan bertanya beberapa kali, tetapi pihak lain mengabaikannya sama sekali. Aduh, ini benar-benar menipu. Hu Fei melompat seperti Monkey Roh, dan kekuatan gaib guntur dan kilat yang telah terkondensasi di tangannya berubah menjadi busur listrik, menutupi Yang Fan dengan kepalanya. Hu Fei sombong dan tidak masuk akal, tetapi Yang Fan sama sekali tidak merasa aneh ketika dia melakukan serangan mendadak. Sai, krekle, untaian petir berkelok-kelok menjadi jaring guntur, mencekik udara, dan cahaya guntur ungu menyala dengan gelap, menutupi dia di depan nafasnya. Yang Fan tetap tidak bergerak, seperti batu, menghirup dan berkonsentrasi, mengangkat satu tangan dengan ringan, dan membentangkan telapak tangan, tekstur hitam seperti akar yang terjalin menyebar dari daging dan darah. Aura kehancuran dan tirani meledak pada saat itu, membuat orang para hantu dan dewa menangis. Ledakan. Terdengar ledakan keras, klik, dan jaring petir terbelah menjadi beberapa bagian oleh telapak tangannya dari udara tipis, dan ada suara berderak teredam bergema di telinganya, yang hanya membuat darah orang bergolak tanpa henti. Au! Hu Fei berteriak, tubuhnya, yang sebanding dengan monster pada level yang sama, terlempar seperti bola, dan tubuhnya berguling ke tanah, berteriak tanpa henti sambil menutupi tangannya. Di mata, di antara telapak tangannya, tekstur hitam pekat, seperti akar dan tentakel, menyebar dan mengikis ke arah tubuhnya. Bip, bip, Hu Fei melompat dengan gedebuk, dan jejak petir ungu berkumpul di telapak tangannya, menghilangkan kekuatan magis yang tak terbayangkan. Yang Fan juga terkejut, mengangkat tangannya dalam keadaan linglung sejenak, dan berkata pada dirinya sendiri kapan saya memiliki kekuatan tirani seperti itu. Dia memeriksa tubuhnya dan memastikan bahwa kultivasinya masih dalam tahap awal, berkonsentrasi. Apakah itu Xian Hongjue atau Demon Art, semuanya benar. Namun, kekuatan telapak tangan itu sekarang lebih dari 2 kali lipat dari sebelumnya. Tidak ada keraguan tentang kekuatan Hu Fei. Dia telah dipromosikan ke tahap konsentrasi menengah setelah hanya beberapa bulan. Ditambah dengan kekuatan supernatural guntur dan kilat yang kuat, masuk akal bahwa itu harus cukup untuk mengalahkan level yang sama. Mungkinkah karena Yang Fan tiba-tiba teringat pengalaman misterius yang dialami di mata air energi sihir hari itu? Pada saat itu,
Dengan bantuan Xian Hongjue, dia menginjak kekuatan puluhan ribu faktor gelap dan tirani di dunia, sehingga mengambil langkah yang tak terbayangkan di jalur sihir. Sejak itu, beberapa perubahan telah terjadi di tubuhnya. Dengan setiap gerakan, dia dapat mengeluarkan esensi kekuatan sihir yang sangat kuat. Hu Fei berdiri tidak jauh, dengan wajah tertekan dan sesak napas, meraung ke arah Yang Fan, memamerkan giginya, seolah-olah dia akan menjadi gila lagi. Hati Yang Fan bergerak, dan cahaya hitam di matanya memadat menjadi titik yang dalam, menatap Hu Fei. Pada saat yang sama, tanda bulan sabit muncul di dahinya, berkedip-kedip, bersinar dengan cahaya aneh. Hu Fei menatap matanya, menunjukkan jejak ketakutan yang langka, menggigil di sekujur tubuhnya, dengan ilusi dilihat oleh pihak lain. Engah. Di langit di atas telapak tangan Yang Fan, awan api sihir gelap meledak, denyutan misterius beriak ke segala arah, membuat ribuan makhluk di sekitarnya gemetar. Hu Fei bergidik, kamu apa yang ingin kamu lakukan? Hidupmu tidak kecil. Orang-orang dari Yu Villa tidak menangkapmu. Yang Fan berkata dengan tenang. Kamu bagaimana kamu tahu-tahu? Hu Fei terkejut, bagaimana mungkin pria aneh di depannya tahu asalnya? Apakah kamu masih memiliki semua piala di tanganmu? Yang Fan berjalan perlahan ke arahnya, api hantu di tangannya, cahaya misterius berkedip-kedip, memberi orang rasa penindasan yang sangat ketat. Itu milikku. Mata Hu Fei tajam, sosoknya menyusut, dan dia terbang ke pohon seperti kilat, dan terbang dalam sekejap mata. Kecepatannya membuat Yang Fan merasa heran. Dia juga tidak mengejarnya. Kekuatan Hu Fei sendiri tidak buruk, tubuhnya sangat tirani, dan ada kekuatan tabu yang mengintai di tubuhnya. Jika dia terburu-buru, bahkan seorang biksu di tahap pendirian yayasan bisa mengalahkannya. Memanggil, cahaya pedang merah menyala meluas ke langit, dan suara siulan sangat menusuk telinga. Kali ini, Hu Fei terbang ratusan mil dalam satu tarikan napas, sebelum berhenti, dan berkata dengan wajah kesal, kenapa ada orang di mana-mana kenal aku. Tidak aku ingin lari jauh. Hu Fei sangat kesal dan mulai berpikir keras. Kemana tepatnya kamu pergi? Dengan pengalaman dan pengalamannya yang terbatas, selain tempat-tempat kecil seperti Yu Villa dan Yang Jiabao, dia tidak mengenal daerah lain. Memikirkannya, mata Hu Fei tiba-tiba berbinar, aku bisa pergi ke Kyoto. Kyoto. Ini memang tempat yang sangat jauh. Karena apakah itu Yang Jiabao, Villa Yu, atau Paviliun Xiuyu, semuanya berada di daerah terpencil negara Yuyang, puluhan ribu mil jauhnya dari Jingsu. Dengan kecepatan penerbangan dan masa pakai baterai pada periode konsentrasi biasa, dibutuhkan waktu kurang dari sebulan untuk terbang ke tujuan. Haha, aku akan ke Beijing Kyoto sekarang. Hu Fei senang di dalam hatinya, mendapatkan peta slip giok dari suatu tempat di tangannya, mengikuti rute di atas, dan bergegas pergi dengan penuh semangat ujian. Di sisi lain, Yang Fan mencabut api ajaib, berdiri di atas tebing, memandang ke langit biru, dan bergumam, api hantu baru saja terbentuk, saya harus pergi ke Kyoto, saya dengar itu adalah tempat di mana naga dan harimau disembunyikan. Sesaat kemudian, dia menginjak pedang terbang yang dikelilingi oleh energi iblis dan terbang ke utara. Benua kemenangan timur yang luas tidak terbatas, dan kerajaan Yuyang tinggal di utara. Dengan luas 80.000 mil dari sungai dan pegunungan indah, populasi selama periode ini benar-benar tak terbayangkan, apalagi dihitung. Namun, di antara ratusan juta manusia ini, proporsi praktisi abadi adalah sekitar 1:1000. Dan Kyoto adalah pusat dari seluruh negara Yuyang, dan Yuyang terkenal dengan kemakmuran dan kemakmurannya. Tentu saja, di tanah Kyoto, ada naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok, arus bawah yang bergejolak, kekuatan yang saling terkait, dan situasinya sangat rumit. Dalam lingkungan seperti itu, Kyoto secara alami membutuhkan seorang penguasa, tidak hanya untuk memerintah Kyoto, tetapi juga untuk mendominasi kuartet, jika tidak dunia akan kacau balau. Selama berabad-abad, penguasa kerajaan Yuyang telah berganti-ganti di antara 4 keluarga besar di Kyoto. 4 keluarga besar adalah keluarga Yuan, keluarga Chu, keluarga Yang, dan keluarga Lin. Keluarga kerajaan Yuan hari ini yang memerintah Kyoto dan kerajaan Yuyang. Namun, dalam 6 bulan terakhir, sejumlah besar pembudidaya abadi tingkat menengah dan tinggi dari 4 keluarga besar di Kyoto telah dipindahkan ke tempat tertentu, yang misterius dan tidak dapat diprediksi. Demikian pula, ada kekuatan lain di dunia budidaya abadi. Fenomena ini telah membangkitkan spekulasi dari banyak kekuatan kecil, dan mereka menanyakan yang asli. Namun, bagi orang biasa dan pembudidaya biasa, perubahan halus ini tidak berdampak banyak pada mereka. Pada hari ini, langit semakin cerah,
dan di tempat terpencil di pinggiran Kyoto, seorang tamu luar biasa jatuh dari langit. Orang ini berusia sekitar 20 tahun, mengenakan jubah Konfusianisme, tampan dan luar biasa, terlihat seperti sarjana yang lemah, dengan aura samar yang membuat orang mudah didekati dan santai. Akhirnya di sini, setelah terbang selama setengah bulan, sarjana yang lemah itu menghela nafas pelan, dia telah meletakkan pedang terbangnya, dan menatap garis luar biasa dari ibu kota di kejauhan. Di jalan resmi, banyak manusia yang pergi ke pasar, berjalan menuju kota Kyoto. Ada petani, dokter, pengrajin, pedagang, dan cendekiawan di sini. Kemudian, siapa yang tahu bahwa seorang pemula yang tidak dikenal dengan cara ajaib telah bercampur ke dalam kerumunan besar ini? Gelombang apa yang akan ditimbulkan oleh kedatangannya di ibu kota yang ramai ini di mana kekuatan saling terkait? Langit agak putih, dan masih ada sedikit kabut pagi di jalan resmi, dan orang-orang datang dan pergi. Sebagian besar dari orang-orang ini pergi ke kota untuk pergi ke pasar, mereka semua adalah manusia biasa, sibuk dengan kehidupannya sendiri. Yang Fan mengenakan jubah Konfusianisme dan wajahnya agak pucat, dia berjalan di sepanjang jalan resmi dengan beberapa petani membawa tas dan keranjang, menuju ibu kota. Ada seekor keledai di depannya, membawa setumpuk kayu bakar kering. Pemiliknya adalah seorang pria besar dan gemuk dengan penampilan yang sederhana dan jujur. Dia melihat kembali ke arah Yang Fan dan berkata dengan keras, "Sarjana kecil, saya pikir Anda lemah dan tidak bisa berjalan dengan mantap, tidak bisa dibandingkan dengan kita orang kasar, bagaimana kalau melakukannya di kereta keledai kita?" Yang Fan memahami kebaikannya dan mengangguk kalau begitu aku akan lebih sopan. "Hei, aku akan menarikmu." Pria kuat hehe tersenyum, menghentikan keledai, dan mengulurkan tangannya ke Yang Fan. "Terima kasih." Yang Fan merasa tangannya kasar, dan dengan sedikit bantuan, dia melompat dan duduk di sebelah pria kuat itu. "Hah, aku tidak menyangka kamu cukup gesit." Pria kuat itu sedikit terkejut, dan dengan santai mengobrol dengan Yang Fan. Yang Fan duduk di atas tumpukan kayu yang kasar, merasa agak keras dan dingin, terutama gerobak keledai yang masih menabrak jalan. Pria berotot di sebelahnya sepertinya tidak melakukan apa-apa, tetapi dia sibuk di rumah untuk waktu yang lama, dan mengendarai gerobak keledai, sedikit berkeringat, jadi dia melepas pakaian bagian atas tubuhnya. Alhasil, kedua orang di gerobak keledai itu sedikit aneh. Yang pertama adalah pria kekar yang vulgar dengan tubuh bagian atas terbuka dan kepala penuh, yang terakhir adalah seorang sarjana yang tampan, lembut, dan halus. Semua manusia di sekitar memandangi duo itu dengan mata aneh, dan beberapa bahkan menunjuk. "Huff, apa yang kamu lihat? Hati-hati jangan sampai aku mencuri matamu." Mata lelaki perkasa itu melebar dan lengannya melotot, ketika para petani di dekatnya melihatnya, mereka menunjukkan ketakutan dan sedikit menahan diri. Yang Fan diam-diam tertawa di dalam hatinya, duduk di tumpukan kayu gerobak keledai, mengendarai angin dingin, dan orang-orang biasa di sekitarnya mengobrol, tetapi dia tidak memahaminya. "Saudaraku, siapa nama keluargamu?" Yang Fan bertanya. "Namaku Zhang Sanyu, kamu bisa memanggilku Sanyu." Pria kuat itu tersenyum jujur. "Tiga sapi." Yang Fan berpikir dengan lembut, dan tiba-tiba teringat Tai Niu di sebelah rumahnya di kota Wuliu. Pria itu telah mempelajari seni bela diri yang bagus sekarang, mungkin dia akan segera menikah. "Kakak Sanyu, aku baru saja datang ke ibu kota, dan aku punya sesuatu untuk meminta nasihat darimu." Yang Fan mulai bertanya kepadanya tentang kekhawatirannya. Tidak lama kemudian, sebuah kota yang menjulang tinggi dan megah muncul di depannya. Pada saat ini, matahari sedikit terekspos, langit diwarnai merah, dan matahari terbenam yang redup terpantul dari sisi lain kota, menambah sedikit kehikmatan ke ibu kota kuno ini. Ini adalah kota terluar Kyoto, tembok kota tingginya lebih dari 10 kaki, dan terbuat dari batu keras, dengan beberapa jejak tahun dan angin serta hujan tersisa di atasnya. Saat Anda mendekati gerbang kota, jalan berangsur-angsur melebar. Saat ini, gerbang kota terbuka lebar, dan berdiri di kedua sisinya adalah 8 penjaga kota, mengenakan baju besi dan memegang tombak, dengan cahaya dingin bersinar dan mata tajam. Ketika gerobak keledai Sanyu sampai di gerbang, 2 tentara menghentikannya. 2 sen, kata salah satu prajurit dengan dingin. "Harganya sangat mahal, harganya hanya 1 sen beberapa hari yang lalu," keluh Sanyu. "Huff, beberapa hari yang lalu kamu membawa sendiri kayu bakar ke kota, tetapi hari ini kamu mengangkut banyak kayu bakar, dan ada 1 orang lagi, bagaimana mungkin 1 sen cukup?" Veteran lain tersenyum, jelas mengenal Sanyu. "Oke." Sanyu dengan enggan mengeluarkan 2 sen, dan bergumam dengan suara rendah,
aku bahkan tidak bisa menjual mobilku seharga 10 sen. Yang Fan melihat pemandangan ini di matanya, tetapi dia tersenyum dan tidak bersuara. Setelah memasuki kota, Yang Fan mengobrol perlahan dengan San Yu. Ngomong-ngomong, saudara San Yu, apakah kamu tahu di mana Gunung Hanyuan? Yang Fan bertanya dengan tenang. Gunung Hanyuan, itu adalah tempat pemandangan paling terkenal di Kyoto. Saya mendengar bahwa gunung itu sangat aneh. Ada sebuah kuil di atasnya yang disebut Kuil King Yuan. Setelah Anda memasuki kota, sarjana kecil, Anda dapat bertanya kepada siapapun. Ketahui tempatnya. Apakah kamu ingin mati? Kuil King Yuan. Yang Fan memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Gunung Hanyuan, Gunung Hanyuan. Yang Fan selalu merasa aneh, tetapi dia tidak bertanya lagi. Lagi pula, masih ada 4 atau 5 bulan sebelum perjanjian 1 tahun di Gunung Hanyuan. Selama periode ini, Yang Fan masih punya cukup waktu. Mari kita cari tahu dulu situasi di Kyoto. Yang Fan berpikir dalam hati. Setahu dia, banyak pembudidaya di ibu kota negara Yuyang. Yang paling terkenal adalah 4 keluarga budidaya utama di Kyoto. Di antara mereka, keluarga yang di Jingdu bahkan bisa dianggap sebagai setengah dari musuh Yang Fan. Oleh karena itu, datang ke ibu kota kali ini bukan hanya sekedar kencan biasa, masih banyak hal yang harus dia lakukan. Setelah berjalan beberapa saat, jalanan menjadi semakin ramai, dan Yang Fan mengucapkan selamat tinggal pada San Yu. Sebelum pergi, Yang Fan memberinya beberapa tael perak. San Yu menatap perak di tangannya, tertegun sejenak, menggigitnya dengan giginya, dan berkata dengan gembira, sekarang aku telah bertemu dengan seorang bangsawan. Ketika dia menoleh ke belakang lagi, dia telah kehilangan ingatan akan cendekiawan sebelumnya, jejak. Yang Fan bolak-balik melalui jalan-jalan yang ramai, tanpa sadar memasuki mode maha tahu. Saat ini, dia adalah bagian dari ribuan orang, tetapi saat berjalan, dia tidak menyentuh siapapun, seolah-olah dia berada di luar dunia. Manusia di sekitarnya menutup mata terhadap perilakunya, seolah-olah itu tidak lebih dari normal. Saat berjalan ke suatu tempat, indera tajam Yang Fan tiba-tiba merasakan sedikit gelombang aura. Dia melirik ke samping dan menemukan lingkaran orang di pinggir jalan, dengan tanda di tengah. Menekan roh jahat dan mengusir hantu. Ada sebuah meja di sebelah papan nama, dan seorang lelaki tua dengan pakaian pang camping memegang setumpuk kertas jimat di tangannya, dan berteriak menekan roh jahat dan mengusir hantu, masing-masing 1 tael perak. Memegang pena. Jimat, dia menggambar jimat di atas meja. Tatapan Yang Fan pertama tertuju pada pemuda itu. Melukis jimat. Yang Fan menjadi tertarik. Fluktuasi aura yang baru saja dia rasakan berasal dari pena jimat bocah itu. Pada saat ini, ada beberapa butiran keringat di dahi pemuda itu, tetapi matanya sangat cerah, dan jimat di tangannya sangat halus, dan pena itu seperti naga, dan dia menyelesaikannya sekaligus, menguraikan formasi yang lengkap. Saat menyelesaikan pena, pemuda itu mengangkat tangannya, sangat anggun, dan hanya sedikit energi spiritual yang keluar. Panasnya bagus. Yang Fan menghela nafas ke dalam, dan melangkah maju untuk menonton. Adapun jimat pemurnian, Yang Fan tidak banyak mencoba-coba, jauh lebih rendah dari keterampilan alkimia dan medis. Namun, dia milik keluarga kultivasi yang Jiabao, dan pengalamannya jauh lebih kuat daripada kultivator biasa. Hanya dengan melihatnya, orang dapat mengatakan bahwa pemuda ini telah jauh melampaui rekan-rekannya dalam memurnikan jimat. Setelah itu, mata Yang Fan tertuju pada lelaki tua yang pang camping itu, menunjukkan sedikit keterkejutan. Pria tua lusuh ini sebenarnya adalah seorang biksu yang berlatih Ki Refining Dzogchen. Dengan tingkat kultivasinya, bagaimana dia bisa direduksi menjadi menggambar jimat di jalan dan menjualnya untuk mendapatkan uang? Ketika Yang Fan menilai kedua orang ini, lelaki tua pang camping itu melirik tubuh Yang Fan, matanya berkilat, dan dia juga melihat identitasnya sebagai seorang kultivator. Ternyata Yang Fan mempertahankan kultivasinya di tahap tengah pemurnian Ki di permukaan, dan tidak mungkin baginya untuk memasuki ibu kota sebagai manusia. Menekan roh jahat dan mengusir hantu, 1 tael perak. Pria tua pang camping itu terus berteriak, dan menatap Yang Fan, seolah dia tidak melihatnya. 1 tael perak, terlalu mahal. Beberapa manusia yang tidak mengetahui situasi sekitar berteriak. Huff, jimat kertasku adalah jimat abadi. Itu terbuat dari bahan khusus. Itu tidak hanya dapat menekan roh jahat dan mengusir hantu, menempelkannya di dalam ruangan, tetapi juga dapat menenangkan pikiran dan menenangkan pikiran, jadi kamu bisa duduk kembali dan santai, kata lelaki tua pang camping itu dengan santai. Benar, Cheng Laoxian adalah ahli perburuan hantu terkenal di Kyoto. Terakhir kali Yanwang Mansion dihantui,
saya meminta Cheng Laoxian untuk mengambil tindakan, dan itu langsung berhasil. Senilai 1 tael perak, dan siapapun yang telah membeli jimat ini akan efektif. Sebagian besar manusia yang hadir menghormati dan mempercayai lelaki tua Pang Kemping itu. Yang Fan menunjukkan keheranan di wajahnya, dan berkata pada dirinya sendiri Cheng Laoxian ini tidak akan membodohi orang-orang dan menyakiti yang hidup seperti Hu Bengxian dari kota Wuliu. Namun, basis kultivasi Cheng Laoxian ini jelas jauh lebih kuat daripada Hu Bengxian, nafas juga lebih tenang. 1 liang perak, aku akan membeli 1 untuk dicoba. Yang Fan menjadi tertarik, berjalan ke arah bocah itu, dan berkata sambil tersenyum. Dao Tuan Muda, apakah Anda juga menginginkannya? Pemuda itu sedikit terkejut. Dia juga mengenali identitas Yang Fan sebagai kultivator abadi dalam sekejap, dan mengubah kata Dao You ketika dia mengatakannya. Yang Fan tersenyum tanpa menjawab, dan menukar 1 tael perak dengan selembar kertas jimat yang baru saja digambar bocah itu. Memegang kertas jimat yang baru digambar di depan matanya, Yang Fan sedikit menyipitkan matanya, dan dengan sapuan kesadaran, memperkirakan bahan dan nilai kertas jimat tersebut. Pada akhirnya, dia sampai pada kesimpulan bahwa menggambar kertas jimat semacam itu menghabiskan beberapa bahan sekuler. Di dunia sekuler, beberapa dari materi ini tidak berharga, sementara yang lain relatif jarang. Penilaian keseluruhan, nilai selembar kertas jimat seperti itu mendekati 1 tael perak. Padahal, yang paling penting adalah formasi yang digambar oleh pemuda dengan pena jimat, dan aura yang disuntikkan selama periode ini. Kalau tidak, peran jimat ini sangat terbatas. Sementara Yang Fan sedang mengamati kertas jimat, lelaki tua Pang Kemping itu meliriknya lagi, merasa sedikit bingung. Bisakah kamu menggambar jimat? Yang Fan menyingkirkan kertas jimat itu dan bertanya kepada bocah itu. Fu Zuan, pria muda itu menatap Yang Fan, dan berkata dengan sedikit malu-malu, aku tahu sedikit, aku sudah menggambarnya sebelumnya, tapi butuh banyak bahan berharga, jadi aku tidak bisa menyia-nyiakannya seperti itu, ini. Kakek saya telah menggambar banyak jimat tingkat pertama sebelumnya. Segel. Oh, Yang Fan mengangguk, dan berkata pada dirinya sendiri tampaknya pemuda ini mengambil kesempatan ini untuk menyempurnakan jimat. Meskipun kakek dan cucu juga pembudidaya biasa, mereka sama sekali berbeda dari Hu Bengxian di kota Wuliu, membodohi orang-orang, kertas jimat yang ditarik semuanya bernilai nyata hehe, saya khawatir. Tuan muda ini tidak datang ke sini untuk menekan kejahatan dan mengusir hantu. Saya tidak tahu harus mengajar apa lagi. Mata lelaki tua yang Pang Kemping itu tiba-tiba tertuju pada Yang Fan bertanya dengan senyum di wajahnya. Pada saat yang sama, Yang Fan merasakan sedikit tekanan. Pemurnian Qi Dzogchen adalah praktik biasa, yang tidak boleh diremehkan. Hati Yang Fan tergerak, kakek dan cucunya adalah pembudidaya kasual lokal di Kyoto, jadi sebaiknya Anda menghubungi mereka, untuk memahami situasi di dunia budidaya makhluk abadi di Kyoto. Memikirkan hal ini, senyum di wajah Yang Fan menjadi lebih kuat, dan dia membuka telapak tangannya, dan di beberapa titik ada pena jimat hitam bertatahkan emas. Di bawah sinar matahari, samar-samar orang dapat melihat tekstur luar biasa dari sikat jimat ini, serta rambut velus berwarna ungu kebiruan di ujung sikat. Ziking sikat rambut. Pria tua Pang Kemping itu berseru dengan kilatan cahaya di matanya, kehilangan ketenangannya, dan pemuda tampan itu bahkan lebih terkejut. 140.